Ibu mertuaku tinggal bersamaku. Tetapi seluruh asetnya senilai 10 miliar rupiah ia serahkan pada adik iparku. Baru saja aku bertanya. Beliau langsung membentak, tak kusangka. Suamiku segera berkata, "Ibu memberikan uang pada siapa? Silakan tinggal dengan orang itu." Kalimat itu membuat ibu mertuaku bungkam. Hari itu, saat ibu mertuaku menandatangani surat penyerahan seluruh aset senilai 10 miliar terdiri dari beberapa ruko dan tanah kepada adik ipar bungsuku dan istrinya, beliau masih duduk dengan tenang menghabiskan 2 piring nasi yang kusiapkan. Beliau bahkan sempat mengingatkanku untuk membeli obat nyeri sendi yang biasa ia minum, karena di apotek langganannya harganya lebih mahal Rp30.000. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, tangan masih memegang gelas teh yang belum sempat kuletakkan. Aku mendengar suaranya yang datar, seolah-olah apa yang baru saja terjadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Hari itu adalah suatu sore di bulan Juli, cuaca Jakarta begitu panas menyengat hingga kipas angin di dinding yang berputar dengan kecepatan penuh pun masih terasa mengembuskan hawa panas. Baru saja selesai membereskan meja makan, aku menerima telepon dari Mbak Rini, seorang notaris. Kami sudah akrab sejak sama-sama berdagang di sebuah pasar lama, jadi jika ada urusan surat menyurat tanah di dalam keluarga, ia sering memberitahuku lebih dulu agar aku bisa bersiap-siap. Suaranya terdengar pelan di telepon. "Sar, kamu sudah tahu beritanya?" Awalnya aku mengira ibu mertuaku jatuh atau sakit. Tapi ketika mendengar bahwa beliau baru saja menandatangani akta hibah 3 ruko di pusat kota dan sebidang tanah di Bogor kepada adik iparku, Doni, dan istrinya, aku langsung terduduk lemas di kursi. Doni adalah adik kandung suamiku, usianya 37 tahun. Ia memiliki sebuah toko ponsel di Roxy, bisnisnya naik turun, dan kudengar utangnya di bank mencapai miliaran rupiah. Setiap kali pulang ke rumah, ia selalu membawakan beberapa kotak sarang burung walet, ginseng, dan selalu tertawa lepas seolah tak punya beban. Ibu mertuaku memang sangat menyayangi putra bungsunya itu sejak kecil. Beliau sering berkata, Doni lahir prematur dan nyaris tidak selamat, jadi beliau selalu merasa Doni lebih kurang beruntung dibandingkan kakaknya. Aku sudah menikah selama 15 tahun, cerita itu sudah kuhafal di luar kepala. Tapi aku tidak menyangka beliau akan bertindak sejauh ini. Rumah yang kami tinggali ini aslinya milik orang tua suamiku. Setelah ayah mertuaku meninggal, suamiku merenovasinya habis-habisan. Uang tabungan kami selama belasan tahun nyaris seluruhnya tersedot ke sini. Ibu mertuaku berkata, di usia senjanya ia ingin tinggal bersama putra sulungnya agar rumah terasa ramai, jadi beliau pindah ke sini hampir 8 tahun yang lalu. Beliau orang yang sulit, sangat teliti, dan sering memperhatikan hal-hal kecil. Jika aku pulang dari pasar terlambat 10 menit, beliau tahu. Jika semur ikan yang kumasak sedikit lebih hambar dari kemarin, setelah makan beliau akan menghela napas panjang. Terkadang, saat aku lelah dan ingin berbaring sejenak, mendengar panggilannya dari bawah, aku harus segera bangkit dan turun, takut beliau tersinggung. Bohong jika aku bilang tidak pernah merasa tertekan. Tapi setelah hidup bersama begitu lama, aku berpikir, yah, orang tua memang punya wataknya sendiri. Sebagai menantu, yang penting rumah tangga tetap damai. Tapi sore itu, setelah mendengar kabar beliau menyerahkan seluruh asetnya kepada adik iparku, satu pertanyaan terus berdengung di kepalaku, lalu nanti, siapa yang akan merawatnya? Aku duduk terdiam sampai suamiku pulang. Namanya Budi, 3 tahun lebih tua dariku, seorang insinyur pendingin udara. Orang luar sering bilang suamiku terlalu baik, begitu baiknya sampai terkadang membuatku kesal. Dimintai tolong oleh saudara, ia pasti akan melakukannya. Adik iparku butuh uang untuk stok barang, ia berikan. Istri adiknya mengeluh lelah, ia akan datang menjemput anaknya. Ibu mertuaku batuk sekali saja. Ia akan meninggalkan makanannya dan berlari menanyakan keadaannya. Pernah sekali aku kesal dan menyindir, "Mas hidup begini terus, sebentar lagi jadi wali." Ia hanya tersenyum. Sesama keluarga, buat apa hitung-hitungan, Dik? Karena itulah, hari itu aku mengira ia pasti akan membela ibunya. Bahkan mungkin akan menyalahkanku karena dianggap terlalu perhitungan.
Aku menunggu sampai ibu selesai makan malam, baru kemudian bertanya. Suasana makan malam itu begitu sunyi hingga suara sendok yang beradu dengan piring terdengar jelas. Aku mengambilkan sepotong ikan untuknya, berusaha menjaga suaraku agar tetap normal. Bu, tadi sore Mbak Rini dari kantor notaris menelepon saya. Tangan ibu yang sedang memegang sendok berhenti sejenak, lalu kembali melanjutkan makan. Ibu sudah tahu. Saya hanya ingin bertanya. Apa benar ibu menghibahkan seluruh aset kepada Mas Doni? Beliau meletakkan piringnya dengan kasar. Uang ibu? Ya terserah ibu mau kasih ke siapa. Kalimat itu sudah kuduga. Tapi cara beliau menatapku membuat kerongkonganku tercekat, seolah aku baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak sopan. Aku menelan ludah, mencoba bicara lebih lembut. Iya, Bu. Saya tidak berani ikut campur urusan ibu. Hanya saja, ibu kan tinggal di sini, mulai dari obat-obatan sampai kebutuhan sehari-hari. Maksudmu ibu ini menumpang, begitu? Suaranya meninggi, membuat kucing di bawah meja terkejut dan lari. Belum sempat aku menjelaskan, beliau sudah menoleh pada suamiku. Kamu dengar istrimu bilang apa? Ibu belum mati. Dia sudah mau mengusir ibu. Aku langsung menoleh pada Budi. Dalam hati, aku sudah pasrah, mengira ia akan kembali mengalah seperti biasanya. Tapi ia terdiam selama beberapa detik, keheningan yang aneh, sampai-sampai aku pun ikut cemas. Lalu, ia meletakkan sendok dan garpunya. Ibu memberikan uang pada siapa, silakan tinggal dengan orang itu. Dapur menjadi sunyi senyap. Ibu mertuaku menatapnya tajam. Aku pun tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Sejak menikah, belum pernah sekalipun suamiku bicara keras pada ibunya. Beliau tertawa sinis. Kamu sekarang bersekongkol dengan istrimu? Suamiku meraih gelas di depannya, suaranya tetap datar. Saya tidak bersekongkol dengan siapapun. Ibu lebih menyayangi Doni, itu hak ibu. Tapi ibu sudah tinggal di sini selama 8 tahun. Uang renovasi rumah ini, kami masih mencicilnya di bank sampai sekarang. Kalau ibu sakit, istri saya yang mengantar ke dokter. Kalau malam-malam kaki ibu nyeri, yang begadang mengoleskan minyak urut juga dia. Ibu meremas serbet di tangannya. Ibu tidak pernah meminta kalian merawat ibu. Iya, ibu tidak meminta. Tapi apa ibu pernah berpikir bagaimana perasaan kami? Aku menatap wajah suamiku dari samping. Cahaya lampu kuning menyoroti lingkaran hitam di bawah matanya. Belakangan ini, ia sering tidak bisa tidur karena proyek di Cikarang mengalami kendala. Pernah suatu malam, hampir pukul 2 pagi, ia masih duduk memperbaiki laporan. Aku jadi teringat, bulan lalu saat punggung ibu sakit, suamiku menggendongnya turun dari lantai 2 karena lift apartemen rusak. Punggungnya basah kuyup oleh keringat, tapi ibu masih sempat mengeluh karena suamiku memarkir mobil terlalu jauh. Ibu mertuaku menoleh padaku, suaranya dingin. Kamu hebat sekali. Sejak kamu jadi menantu, ibu sudah tahu, cepat atau lambat kamu akan membuat kedua anakku saling bermusuhan. Mendengar itu, aku panas. Ibu bicara begitu tidak adil. Kalau saya perhitungan, saya tidak akan membiarkan ibu memegang uang belanja selama bertahun-tahun. Uang belanja seberapa sampai kamu ungkit-ungkit? Memang tidak seberapa, Bu. Hanya saja, saya pikir orang yang hidup bersama kita setiap hari, setidaknya ada sedikit rasa peduli. Begitu kalimat itu keluar, aku tahu aku salah bicara. Beliau langsung berdiri, kursi yang ia duduki bergeser dengan suara melengking. Baik. Kalau keberadaan ibu di sini membuat kalian tidak nyaman, ibu akan pergi. Beliau berbalik masuk ke kamar, membuka lemari, dan benar-benar menarik sebuah koper. Aku menatap suamiku. Ia duduk diam, kedua tangannya saling bertaut. Ketenangannya justru membuatku mulai takut. Aku berlari menyusul ibu. Bu, saya tidak bermaksud begitu. Beliau tidak menatapku, hanya melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Ibu sudah tua. Mata belum buta, telinga belum tuli. Orang bicara satu kata, ibu paham 10 kata. Ibu mau memberikan aset pada siapapun, silakan. Saya hanya khawatir nanti. Tidak perlu khawatir. Doni lebih berbakti daripada kalian.
Aku menggigit bibir. Terbayang di kepalaku kejadian bulan lalu, saat adik iparku mampir tidak sampai 20 menit, lalu buru-buru pergi untuk minum-minum dengan temannya. Sementara saat ibu demam dan terbaring lemas, yang duduk menyeka badannya sampai pagi adalah aku. Tapi aku tidak mengatakannya. Ada hal-hal yang jika diucapkan, hanya akan membuat orang tua semakin keras kepala. Di ruang tamu, suamiku menyalakan teko listrik. Suara air mendidih terdengar di tengah suasana yang menyesakan. Ibu mertuaku menutup resleting kopernya dengan keras, lalu menoleh padaku. Telepon dia. Suruh dia datang jemput ibu. Belum sempat aku bereaksi, bel pintu sudah berbunyi. Doni berdiri di sana, kemejanya masih wangi parfum, tangannya memutar-mutar kunci mobil. Tepat waktu, seolah sudah janjian. Doni masuk ke dalam rumah dengan ekspresi canggung, seolah sudah menyiapkan beberapa kalimat bujukan. Tapi begitu melihat koper yang berdiri di tengah ruang tamu, ia terdiam. Ibu mau apa? Ibu mertuaku memalingkan wajah. Ibu di sini sudah tidak diharapkan lagi. Doni melirikku sekilas, lalu menatap kakaknya. Dalam beberapa detik, aku melihat dengan jelas kebingungan di wajahnya. Kebingungan seseorang yang mengira semua masih dalam kendalinya. Bu, siapa yang bilang begitu? Kan baik-baik saja. Tanya kakakmu. Rumah menjadi hening. Suara kipas angin di langit-langit terdengar sangat jelas. Doni menarik kursi dan duduk, tertawa canggung. Mas, Mbak, kalau ada apa-apa, bicarakan baik-baik, nanti orang luar dengar, dikira keluarga kita rebutan harta. Suamiku yang sejak tadi diam, menatap adiknya sejenak, baru kemudian bicara. Kamu sudah tahu ibu menghibahkan seluruh asetnya padamu, kan? Senyum di wajah Doni membeku. Iya, Bu. Ibu ada bilang sedikit. Kenapa tidak bilang pada Mas? Doni menunduk, memainkan kunci mobilnya. Aku pikir, ini urusan ibu, biar ibu yang memutuskan. Iya, ibu yang memutuskan, itu haknya. Tapi kamu tahu ibu tinggal di mana, kan? Suara Budi tidak keras, tidak juga tajam. Tapi suasana di dalam ruangan terasa semakin berat. Doni terdiam beberapa detik, lalu menoleh pada ibunya. Ibu pindah ke tempat kami juga bisa, kok. Di apartemen kan masih ada kamar. Mendengar itu, aku langsung paham. Ia hanya basa-basi. Apartemen Doni luasnya tidak lebih dari 60 meter persegi. Kedua anaknya sudah SMP, barang-barang menumpuk di mana-mana. Istrinya, Wati. Badannya kecil tapi suaranya bisa terdengar satu kompleks. Setiap kali datang makan di sini, Wati selalu mengeluh apartemennya sempit, mengeluh ibu mertuanya cerewet, mengeluh anaknya belajar daring tidak punya tempat. Pernah sekali ibu mertuaku menginap di sana 3 hari karena aku dinas ke Bali. Hari keempat, beliau meneleponku pukul 6 pagi. Kamu sudah pulang? Sore baru sampai, Bu. Oh, ibu cuma tanya. Suaranya waktu itu singkat, tapi aku tahu beliau ingin pulang. Malam itu, baru saja aku menarik koper masuk. Beliau sudah menenteng tas obatnya dan ikut naik mobilku pulang. Tidak mau tinggal lebih lama. Tapi hari ini, beliau percaya bahwa ia akan hidup nyaman di rumah putra bungsunya. Ibu mertuaku menarik kopernya ke pintu. Ayo, pergi. Lama-lama di sini, orang semakin tidak suka. Doni buru-buru berdiri membantunya. Biar Doni yang bawa, Bu. Baru saja koper itu diangkat, salah satu rodanya copot, membuat koper itu miring. Doni dengan canggung menahannya. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Barang apa ini? Baru dipakai beberapa tahun sudah rusak. Aku menatap koper tua itu. Itu adalah koper yang kubelikan untuknya saat kami sekeluarga berlibur ke Anyer tahun lalu. Beliau memilih yang paling murah, dan masih terus mengeluh kemahalan sepanjang jalan. Tiba-tiba kerongkonganku tercekat. Ada orang yang seumur hidupnya terbiasa berhemat, sampai saat memiliki harta melimpah pun, ia tidak tahu apa yang paling ia butuhkan. Budi melangkah maju dan membuka pintu. Biar saya pesankan taksi online untuk ibu. Tidak perlu. Ada mobil Doni. Mobilnya kecil, koper ibu banyak barang. Doni tertawa menimpali. Iya, Mas. Muat kok.
Tapi saat menarik koper itu ke depan pintu, ia baru sadar mobil sport 2 pintunya nyaris tidak punya bagasi. Setelah dipaksa masuk pun, koper itu masih menyembul keluar. Ibu mertuaku berdiri menatapnya, wajahnya semakin masam. Aku hendak berbalik ke dapur saat mendengar suaranya. Di kulkas masih ada obat nyeri sendiku. Aku diam-diam mengambilnya. Saat kuberikan padanya, beliau tidak menatapku, hanya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Doni menyalakan mesin mobilnya. Suara knalpotnya yang bising di gang sempit membuat beberapa tetangga membuka pintu. Ibu naik ke mobil dengan sedikit kesulitan karena lututnya sakit. Biasanya, setiap kali turun dari mobil, Budi selalu memegang tangannya dengan hati-hati. Hari ini, ia hanya berdiri diam di pintu. Baru saja mobil itu menghilang di ujung gang. Bu Atun, pemilik warung di seberang rumah, sudah menyeberang. Tangannya masih memegang sekeranjang sayur. "Loh, ibu mertuamu pindah beneran, Sar?" Belum sempat aku menjawab. Ia sudah menarik kursi dan duduk. Ya ampun. Tadi sore saya lihat si bungsu menunggunya di kantor notaris. Saya sudah curiga. Orang tua sekarang memang harus pintar-pintar. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan. Suamiku masuk ke dalam kamar dan membanting pintu. Bu Atun merendahkan suaranya. "Sudah, jangan sedih. Kata orang, harta itu seperti air sungai. Mengalirnya kemana, tergantung hatinya. Tapi kadang kalau mengalirnya terlalu deras, kita tidak sempat melihat batu di dasarnya." Aku tertawa lelah. Bu Atun memang selalu bicara seperti itu. Saya tidak menyesali uangnya, Bu. Cuma merasa kosong. Iya, kosong. Merawat pohon bertahun-tahun, pas musim panen buahnya dipetik orang lain, siapa yang tidak sakit hati? Ia duduk sebentar lagi, lalu pulang. Rumah tiba-tiba terasa begitu luas. Kursi yang biasa diduduki ibu mertuaku di depan televisi, masih ada selendang yang biasa ia sampirkan. Aku membereskan piring dalam diam. Saat membuka kulkas, aku melihat semangkuk sup yang kumasak khusus untuknya masih utuh. Aku terdiam sejenak. Malam itu, Budi tidak tidur. Hampir pukul 2 pagi, aku terbangun dan melihatnya duduk merokok di balkon. Sejak menikah, aku belum pernah melihatnya merokok sebanyak itu. Sepertinya aku juga salah. Ia menoleh padaku. Salah apa? Seharusnya aku tidak bertanya pada ibu pas makan malam. Ia mematikan rokoknya. Kamu bertanya hal yang benar. Tapi ibu sudah tua. Sudah tua bukan berarti boleh berbuat sesukanya. Aku diam. Sesaat kemudian, ia melanjutkan. Dulu waktu Bapak masih hidup, beliau pernah berpesan padaku untuk menjaga rumah ini baik-baik. Katanya, rumah adalah tempat terakhir orang tua pulang. Tapi ibu malah memberikan semuanya pada Doni. Mungkin ibu pikir Doni lebih lemah. Ia tertawa sinis. Doni lemah dari kecil sampai sekarang. Lemah sampai terbiasa dimanja. Aku mendengar ada kepahitan dalam suaranya. 15 tahun menjadi istrinya, aku tahu ia sangat menyayangi adiknya. Dulu saat baru menikah, uang angpau pernikahan kami belum sempat terasa hangat, ia sudah diam-diam memberikan hampir 200 juta pada Doni untuk modal membuka toko. Setelah tokonya bangkrut, ia lagi yang meminjam ke bank untuk membantunya. Pernah sekali aku bertanya, "Mas tidak takut uangnya hilang?" Ia tersenyum. "Dia kan adikku." Hanya 4 kata itu, tapi ia memikulnya selama bertahun-tahun. Hujan mulai turun. Aku menutup pintu balkon, lalu masuk ke kamar. Menjelang subuh, aku baru bisa terlelap sejenak, saat tiba-tiba telepon berdering keras, aku meraba-raba mencari ponsel. Baru pukul 5 lebih. Nama yang muncul adalah Wati. Begitu kuangkat, suara adik iparku terdengar melengking. "Mbak, cepat ke sini." Aku langsung duduk. "Ada apa? Ibu mau pulang." Aku merasa salah dengar. "Baru subuh begini?" Ya ampun, aku juga tidak tahu. Dari jam 4 pagi ibu sudah bangun, bongkar-bongkar lemari. Sekarang ibu ngotot mau pulang ke tempat Mbak. Dari seberang telepon, terdengar suara ibu mertuaku. Aku bilang mau pulang ya, biarkan aku pulang. Rumah apa ini? Mau ke kamar mandi saja harus antre.
Lalu terdengar suara anak-anak menangis, disusul suara kesal Wati. Anak-anak lagi tidur, ibu malah bikin ribut. Belum sempat aku memprosesnya, telepon direbut oleh seseorang. Suara Doni terdengar pelan. Mbak, bisa tolong jemput ibu dulu? Aku mencengkeram ponsel. Maksudmu bagaimana? Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar suara ibu mertuaku menggedor pintu. Doni, kamu buka pintunya tidak? Belum sempat aku berganti pakaian, ibu mertuaku sudah naik ojek dan sampai di ujung gang. Pukul 7 pagi, langit masih gerimis. Beliau berdiri di bawah tenda warung Bu Atun, menarik koper beroda rusak kemarin, rambutnya acak-acakan. Orang yang melihatnya pasti mengira beliau baru pulang dari perjalanan jauh, bukan baru semalam pindah dengan marah. Aku yang sedang menyapu halaman mendengar panggilan Bu Atun. Sari, itu ibumu dijemput. Suaranya sengaja dipanjangkan, jelas sekali ingin tahu. Aku meletakkan sapu dan berjalan keluar. Ibu mertuaku tidak menatapku, hanya menarik kopernya dan berjalan lurus masuk seolah tidak pernah ada pertengkaran semalam. Sampai di depan pintu, beliau berhenti. Pintunya terkunci. Aku berdiri di belakangnya, kunci masih di tanganku. Beliau menoleh, tatapannya canggung. Buka pintunya. Belum sempat aku berbuat apa-apa, Budi sudah keluar dari dalam. Ia mengenakan kaos lama, rambutnya masih basah, matanya merah karena tidak tidur. Ibu mertuaku menatap putranya, suaranya melunak. Ibu pulang. Budi berdiri diam sejenak, baru kemudian bertanya, ibu pulang untuk berkunjung atau untuk tinggal? Pertanyaan itu membuat Seisi Gang hening. Bu Atun yang sedang pura-pura merapikan barang di warungnya pun berhenti. Wajah ibu mertuaku menegang. Ini rumah ibu. Ibu pulang kenapa harus ditanya? Iya, rumah ini atas nama ibu. Tapi uang renovasi, cicilan bank, dan biaya hidup selama beberapa tahun ini kami yang tanggung. Ibu sudah memutuskan menyerahkan seluruh aset pada Doni, jadi kami juga perlu tahu, ke depannya rencana ibu bagaimana. Beliau meremas tasnya. Kamu sekarang hitung-hitungan dengan ibumu? Budi menghela napas perlahan. Saya tidak hitung-hitungan, Bu. Saya hanya ingin kejelasan. Gerimis turun membasahi tenda. Beberapa tetes air menetes dari rambut ibu ke pipinya yang keriput. Dari jauh, tampak seperti beliau sedang menangis. Tiba-tiba aku merasa iba. Bagaimanapun, usianya sudah hampir 70 tahun. Aku melangkah maju dan membuka kunci pintu. Ibu masuk dulu. Di luar dingin. Beliau menarik kopernya melewatiku, sambil bergumam, sudah tua begini masih harus berdiri di luar pintu. Bu Atun dari seberang nyeletuk. Orang tua itu seperti tanaman bonsai, Neng. Disentuh sedikit saja daunnya rontok. Aku hanya tersenyum getir. Masuk ke dalam rumah, ibu mertuaku langsung duduk, mengeluh lututnya sakit. Aku mengambilkan handuk dan membuatkan teh panas. Suasana begitu canggung. Budi duduk di hadapan ibunya. Mungkin seumur hidupnya, baru kali ini mereka saling menatap seperti itu. Sesaat kemudian, beliau baru bicara. Di rumah Doni sempit sekali. Budi mengangguk. Saya tahu. Anak-anaknya belajar sampai larut malam, ibu tidak bisa tidur. Iya, tempat tidurnya juga rendah sekali. Mau bangun mau tidur rasanya pinggang mau patah. Budi masih diam. Ibu mertuaku mulai kesal karena tidak ada yang menimpali. Biasanya, setiap kali beliau mengeluh, Budi akan membujuknya. Hari ini berbeda. Beliau menoleh padaku. Buatkan ibu bubur. Dari pagi belum makan. Aku masuk ke dapur. Saat sedang mengiris jahe, aku mendengar suara Doni dari ruang tamu. Ia masuk dengan wajah kuyu. Kemejanya kusut. Rambutnya acak-acakan. Ibu benar-benar pulang ke sini? Ibu mertuaku, begitu melihat putra bungsunya, langsung mengubah nada suaranya. Di sana terlalu ramai, ibu tidak terbiasa. Doni duduk dan tersenyum. Nanti juga terbiasa, Bu. Terbiasa bagaimana? Rumahnya kecil sekali. Aku yang di dapur mendengar dengan jelas suara Wati dari panggilan video di ponsel Doni. Mas, jangan lupa bawa selimut ibu pulang ya. Tadi pagi ibu bongkar lemari, aku jadi telat antar anak sekolah. Suaranya tidak keras,
tapi cukup untuk terdengar seisi rumah. Doni buru-buru mematikan telepon. Ibu mertuaku duduk kaku. Aku membawa semangkuk bubur dan meletakkannya di depan beliau. Beliau hanya mengaduk-aduknya. Budi menatap adiknya. Duduk dulu. Doni menarik kursi, tampak gelisah. Ibu mau tinggal di mana kan haknya, Mas? Iya. Tapi Mas tanya jujur. Kamu benar-benar berniat mengajak ibu tinggal selamanya? Doni berkedip-kedip. Ya. Kalau ibu mau. Wati juga tidak keberatan. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Nama istriku sayang terpampang di layar. Doni buru-buru menolaknya. Bu Atun, yang sepertinya sudah menguping dari tadi, tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Loh, si bungsu belum berangkat kerja? Apa hari ini libur mau merawat ibu? Doni tersenyum masam. Cuma mampir sebentar. Bu, iya, dirawat ya dirawat. Orang tua sekarang tidurnya susah. Jam 4 pagi sudah buka pintu keras-keras. Ibu mertuaku langsung menatap tajam pada Bu Atun. Bu Atun dengan santai mengunyah keripik. Loh, saya salah ngomong? Wajah Doni memerah. Oh ya sudah, saya mau jualan lagi. Dari pagi pelanggan beli es batu, tapi saya lebih banyak dengar cerita daripada jualan. Setelah Bu Atun pergi, suasana kembali canggung. Ibu mertuaku makan beberapa suap bubur, lalu meletakkannya. Doni, kamu masih marah sama ibu soal kemarin? Doni terkejut. Tidak, Bu. Ibu tahu istrimu tidak suka ibu di sana. Tidak begitu, Bu. Tidak usah bohong. Tadi malam, dia kira ibu sudah tidur. Dia bilang rumahnya sesak sekali. Doni bungkam. Aku melirik Budi, rahangnya mengeras. Ibu mertuaku tertawa sinis. Baru sekarang ibu tahu, orang tua itu memang merepotkan. Aku duduk di hadapannya. Bu, orang tua tidak merepotkan. Hanya saja, orang yang hidup bersama itu butuh waktu untuk saling menyesuaikan diri. Beliau menatapku. Tatapan yang aneh, seolah baru pertama kali ini beliau mau mendengarkanku bicara dengan tulus, bukan sebagai seorang menantu. Aku melanjutkan perlahan. Selama beberapa tahun ini, apa yang ibu suka makan, saya selalu ingat. Obat mana yang harus ibu minum sebelum tidur, saya selalu siapkan. Pernah suatu malam kaki ibu sakit, Mas Budi menggendong ibu ke rumah sakit. Pulang menjelang subuh, paginya tetap berangkat kerja. Beliau menunduk menatap mangkuk buburnya. Kami tidak pernah berniat hitung-hitungan dengan ibu. Hanya saja, kami juga manusia, Bu. Kami juga bisa merasa sakit hati. Tidak ada yang bicara lagi. Di luar, suara penjual roti lewat. Sebuah truk kecil mundur, membuat jalanan macet. Suara para tetangga saling bersahutan menyuruh meminggirkan mobil. Keributan sehari-hari itu anehnya membuat suasana di dalam rumah sedikit lebih ringan. Doni berdiri lebih dulu. Aku berangkat kerja dulu. Ibu mertuaku menatapnya. Tidak tinggal lebih lama? Sore aku mampir lagi. Jangan lupa bawakan obat darah tinggi ibu. Doni menggaruk kepala. Obatnya. Kemarin sepertinya tertinggal di mobil Wati. Aku melihat tatapan ibu meredup. Budi berdiri dan membukakan pintu untuk adiknya. Sebelum pergi, Doni menarik kakaknya ke sudut halaman, membisikkan sesuatu. Mereka bicara beberapa menit. Saat kembali masuk, wajah Budi tampak muram. Aku mengantar Doni sampai ke gerbang. Ia tampak ragu-ragu. Mbak, ya? Tolong jangan marahi ibu. Aku tersenyum sinis. Kamu pikir sekarang siapa yang sedang marah pada siapa? Doni terdiam, lalu menghela napas. Sebenarnya, aku juga tidak mau ibu menghibahkan asetnya secepat ini. Aku menatapnya. Lalu kenapa kamu tidak mencegahnya? Doni tertawa getir. Ada hal-hal di dalam keluarga. Semakin dicegah, semakin kita dianggap serakah. Baru saja ia selesai bicara. Dari dalam rumah terdengar suara gelas pecah. Aku terkejut dan berlari masuk. Ibu mertuaku berdiri mematung di tengah ruang tamu. Gelas teh pecah berkeping-keping di kakinya, tangannya gemetar hebat. Di layar ponsel yang tergeletak di meja, suara seorang wanita terdengar nyaring. Mbak, tolong transfer uang DP-nya hari ini ya. Tanah di Bogor itu peminatnya banyak,
biar cepat kami urus surat-suratnya. Seisi ruangan membeku selama beberapa detik. Ibu mertuaku masih dalam posisi membungkuk, tangannya begitu gemetar hingga serpihan kaca di kakinya ikut bergetar. Ponsel di meja masih menyala dengan mode pengeras suara, suara wanita di seberang sana masih terdengar. Kalau Mbak jadi ambil, sore ini saya antar klien lihat lokasinya. Tanah di pinggir jalan tol begitu cepat lakunya, Mbak. Budi melangkah maju dan mematikan telepon. Ruangan menjadi sunyi senyap. Aku menatap ibu mertuaku, wajahnya pucat pasi, bibirnya terkatup rapat seolah sedang menelan sesuatu. Tanah mana, Bu? Beliau tidak menjawab. Budi menarik kursi agar ibunya duduk. Ibu tenang dulu. Beliau menepis tangan putranya. Bagaimana ibu bisa tenang? Orang tadi bilang tanah di Bogor. Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Tanah di Bogor adalah aset paling berharga yang baru saja beliau hibahkan pada Doni. Dulu saat masih hidup, ayah mertuaku mempertahankan tanah itu selama puluhan tahun meskipun banyak yang menawar tinggi. Beliau bilang, tanah itu untuk simpanan jika di hari tua ada yang sakit. Aku masih ingat betul. Saat ayah terbaring di rumah sakit, beliau memegang tangan Budi dan berpesan, nanti jangan sembarangan jual tanah itu. Waktu itu, ibu mertuaku juga berdiri di sampingnya, mengangguk dengan mata memerah. Dan sekarang, baru 2 hari dihibahkan, sudah ada yang menelepon untuk menjualnya. Budi menatap ibunya sangat lama. Doni mau menjual tanah itu? Beliau menggigit bibir. Katanya, hanya untuk sementara. Buat modal usaha. Modal usaha berapa sampai harus menjual tanah? Tokonya sedang butuh uang. Aku melihat tangan suamiku terkepal. Butuh uang dari tahun ke tahun, dan ibu masih percaya padanya? Dia adikmu. Kenapa kamu bicara seperti orang lain? Karena saya bicara pakai akal sehat. Suara suamiku mulai meninggi. Ibu mertuaku berdiri. Doni gagal beberapa kali dalam bisnis, memangnya kenapa? Dia masih muda, masih harus menafkahi anaknya. Lalu kami? Beliau berhenti. Budi tertawa sinis, tatapannya lelah. Kami dan istriku tidak punya anak, begitu? Atau karena kami hidupnya stabil? Jadi ibu anggap kami bisa mengurus diri sendiri? Aku menarik lengan bajunya pelan, takut pertengkaran akan semakin besar. Tapi sepertinya, setelah bertahun-tahun memendam, hari ini ia tidak mau lagi menahannya. Ibu tahu tahun lalu kami nyaris menjual mobil? Proyek tertahan 3 bulan. Bank menelepon terus-menerus. Sari harus menjual perhiasan kawinnya untuk membayar bunga. Ibu tinggal di rumah ini, apa ibu tidak melihatnya? Ibu mertuaku memalingkan wajah. Tidak ada yang cerita pada ibu. Budi tertawa, tawa yang singkat dan getir. Ada hal-hal yang tidak perlu diceritakan pun seharusnya terlihat. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Memang benar. Malam-malam saat aku terbangun dan melihat suamiku masih duduk menghitung biaya sekolah anak. Saat-saat ia pulang kerja larut malam, bajunya masih berbau debu proyek. Atau hari saat aku diam-diam menjual anting-anting pemberian ibuku, lalu pulang ke rumah dan tetap tersenyum memasak makan malam. Ibu mertuaku tinggal serumah, beliau tahu semuanya. Hanya saja, beliau terbiasa menatap ke arah putra bungsunya. Dari luar, Bu Atun kembali menjulurkan kepalanya, mungkin mendengar suara gelas pecah. Loh, ada apa lagi? Astaga! Belum ada yang menjawab, ia sudah menarik kursi dan duduk. Saya bilang juga apa? Rumah manapun kalau sudah urusan uang, pasti episodenya panjang. Aku memberi isyarat agar ia tidak bicara lagi. Tapi Bu Atun adalah tipe orang yang semakin tegang suasananya, semakin suka nyeletuk. Ia menatap ibu mertuaku, Bu, saya ini lebih tua beberapa tahun dari ibu, jadi saya kasih tahu ya. Anak itu memang semuanya anak kita. Tapi kalau membagi warisan berat sebelah, cepat atau lambat pasti ribut. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Ini urusan rumah saya. Iya, urusan rumah ibu. Saya cuma kasihan sama tanah di Bogor itu. Dulu almarhum suamimu menjaganya baik-baik. Mendengar nama ayah mertuaku disebut, wajah ibu langsung meredup. Budi berdiri dan mengambil jaketnya. Ibu istirahat saja. Saya mau ke tempat Doni. Beliau langsung menoleh.
Kamu mau ke sana untuk apa? Saya mau bertanya langsung. Kamu mau ribut dengan adikmu? Saya belum berbuat apa-apa. Budi berjalan cepat keluar. Aku buru-buru menyusulnya. Mas, tenang dulu. Kamu di rumah saja sama ibu. Jangan emosi. Ia berhenti di depan pintu, suaranya merendah. Sari, Mas sudah lelah. Aku terdiam. Kata lelah yang ia ucapkan begitu ringan, tapi terdengar lebih berat daripada bentakan. Sejak menikah, ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Ia pergi, meninggalkan rumah yang sunyi. Ibu mertuaku duduk bersandar di kursi, pandangannya kosong menatap halaman yang basah. Bu Atun merasa tidak enak, lalu berdiri. Ya sudah, saya mau jualan lagi. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Sampai di pintu, ia masih sempat menoleh. Bu, jangan terlalu khawatir. Anak sulungmu itu memang pemarah, tapi sekompleks ini juga tahu dia yang paling sayang ibu. Ibu mertuaku tidak menjawab. Aku membereskan pecahan gelas, lalu masuk ke dapur untuk memasak makan siang. Saat sedang mencuci beras, aku mendengar suara ibu di belakangku. Sari. Aku berbalik. Sudah lama sekali beliau tidak memanggil namaku dengan nada biasa seperti itu. Ibu mau makan apa? Biar saya masakkan. Beliau duduk di kursi plastik dekat pintu dapur. Tadi pagi. Apa ibu ada bicara yang keterlaluan padamu? Aku sedikit terkejut. Orang seperti ibu mertuaku sangat jarang merefleksikan ucapannya sendiri. Aku mengelap tangan di celemek. Ibu sedang emosi, jadi tidak sengaja. Beliau terdiam lama, lalu bergumam. Ibu kira Doni benar-benar kesulitan. Kami juga berpikir begitu. Bulan lalu dia bilang butuh uang untuk stok barang. Dia bahkan menunjukkan surat utangnya pada ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Adik iparku memang sangat pandai mengeluh pada ibunya. Setiap kali datang, ia selalu memasang wajah lelah, bercerita bisnisnya sulit, biaya sekolah anak mahal. Ibu mertuaku mendengarnya terus-menerus hingga iba. Beliau menunduk menatap kedua tangannya yang keriput. Dari kecil, dia memang lebih lemah dari kakaknya. Di sekolah diganggu teman, pulangnya pasti lari memeluk kaki ibu sambil menangis. Ibu selalu berpikir harus lebih menyayanginya. Aku meletakkan panci nasi. Orang tua manapun pasti lebih khawatir pada anak yang dianggap lebih lemah. Tapi sepertinya ibu salah cara menyayanginya. Baru saja kalimat itu selesai, telepon ibu berdering. Nama yang muncul adalah menantu bungsu. Beliau ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat. Suara Wati langsung terdengar. Bu, nanti sore ibu jadi ambil barang-barang tambahan? Kan? Oh ya, sekalian ibu tanyakan pada Mas Doni, surat tanahnya disimpan di mana, biar saya simpan yang rapi. Ibu mencengkeram ponselnya. Surat tanah apa? Ya surat tanah di Bogor itu, Bu. Tadi pagi ada yang menelepon menawar lagi. Wajah ibu memucat. Doni benar-benar mau menjualnya? Loh, ibu belum tahu? Katanya mau dijual untuk bayar utang di bank dulu. Suasana di dapur membeku. Aku yang berdiri kurang dari 2 meter darinya bisa mendengar dengan jelas napas ibu yang terengah-engah. Utang. Utang apa? Ya utang-utang bisnisnya selama ini, Bu. Kemarin kan orangnya sampai datang ke rumah. Doni. Utangnya berapa? Di seberang sana hening sejenak, lalu Wati merendahkan suaranya. Sepertinya lebih dari 4 miliar, Bu. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Ibu mertuaku membelalakan matanya, bibirnya bergetar, dia bilang. Dia cuma butuh sedikit modal. Saya kira ibu sudah tahu semuanya. Kemarin dia bahkan bilang, untung ada surat tanah itu, jadi bisa sedikit lega. Aku menatap ibu. Wajah kerasnya sejak pagi tadi perlahan luntur. Di wajah wanita berusia hampir 70 tahun itu, hanya tersisa kebingungan seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah salah melangkah. Tepat saat itu, dari halaman terdengar suara motor berhenti mendadak, disusul oleh suara bentakan Budi yang pertama kali kudengar selama 15 tahun menjadi istrinya. Doni, sertifikat tanah itu kamu bawa kemana? Suara Budi yang menggema di halaman membuatku terlonjak kaget. Aku belum pernah mendengar suamiku membentak siapapun seperti itu. Dari dapur, aku melihatnya berdiri menghalangi motor Doni.
Hujan sudah berhenti, tapi halaman masih basah. Adik iparku baru saja turun dari motor, tangannya memegang sebuah tas dokumen hitam. Wajah Budi memerah padam. Jawab, "Mas, sertifikatnya di mana?" Doni melirik cepat ke dalam rumah. Melihat ibunya berdiri di pintu dapur, ia terdiam. "Mas, pelankan suaramu." Mas tanya, "Kamu bawa sertifikat itu kemana?" Aku cuma bawa fotokopiannya." "Fotokopi perlu satu tas dokumen begini?" Doni mulai kehilangan kesabarannya. "Mas ini kenapa sih, kayak aku ini maling saja." "Kamu sedang berbuat apa? Kamu sendiri yang tahu." Aku melangkah ke tengah halaman. "Sudah, kalian berdua masuk dulu." Doni menarik resleting tas dokumennya, lalu memeluknya erat seolah takut direbut. "Aku tidak mengambil milik siapapun. Kenapa semua orang menatapku seperti penjahat?" Budi maju selangkah. "Ibu baru saja tahu kamu punya utang lebih dari 4 miliar. Doni kaku. Di dalam, ibu mertuaku berpegangan pada kusen pintu, wajahnya pucat. Kamu benar-benar punya utang, Don?" Adik iparku menoleh tajam pada Wati yang baru saja tiba. Istrinya, mungkin sadar telah salah bicara, wajahnya langsung pucat. Aku cuma pinjam sementara, Bu. Pinjam sampai 4 miliar? Doni membentak. "Wati, siapa yang suruh kamu bicara?" Wati memarkir motornya dengan kasar, lalu berjalan ke halaman. "Aku harus diam terus? Membiarkanmu menyeret seluruh keluarga ke dalam lubang? Tutup mulutmu. Diam agar Mas bisa terus menghancurkan kita semua." Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi di halaman. Wajah kerasnya beberapa hari ini lenyap tak bersisa. Beliau menatap putra bungsunya dengan tatapan tak percaya. "Doni, coba jelaskan pada ibu." Adik iparku menunduk, air hujan dari rambutnya menetes ke lantai. "Sejak pandemi, toko terus merugi. Bu, aku pinjam uang dari luar untuk bertahan, tapi bunga terus berbunga. Kenapa tidak bilang pada Mas?" Doni tertawa getir. "Bilang? Agar Mas menjual rumah lagi untuk membayarnya?" Kalimat itu membuat Budi terdiam. Aku tahu, Doni sedang menyinggung kejadian 3 tahun lalu. Saat itu, ia terlilit utang hampir 1 miliar, dan Budi diam-diam menggadaikan BPKB truk perusahaannya untuk membantunya. Aku baru mengetahuinya jauh setelah itu. Budi menatap adiknya sangat lama. "Mas sudah membantumu berapa kali?" "Aku tahu. Tapi kenapa Mas masih melibatkan ibu?" Doni mencengkeram tasnya. "Aku tidak memaksa ibu. Tapi kamu membiarkan ibu berpikir kamu akan bangkrut agar beliau kasihan padamu." "Aku memang bangkrut." Suara Doni terdengar penuh kepahitan. Seisi halaman terdiam. Aku menatap Doni saat itu, dan baru menyadari ia tampak jauh lebih tua. Penampilannya yang necis biasanya lenyap, lingkaran matanya menghitam, janggutnya mulai tumbuh, dan kemejanya ada noda kopi kering. Mungkin ia sudah berjuang sendirian melawan utang-utangnya sejak lama. Ibu mertuaku bertanya dengan suara gemetar. "Kalau kamu jual tanah itu, nanti ibu bagaimana?" Doni mengangkat wajahnya dengan cepat. "Aku tidak akan mengusir ibu. Tanah itu untuk dana pensiun ibu. Aku akan merawat ibu." Wati yang berdiri di sampingnya tiba-tiba tertawa sinis. Tawa yang pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh padanya. Ia mengusap rambutnya dengan lelah. "Kamu mau merawat siapa sekarang? Uang sekolah Rian saja sudah telat bayar. Pemilik ruko menelepon terus minggu ini. Kamu mau pakai apa untuk merawat ibu?" Wajah Doni memerah. "Kamu jangan banyak bicara. Bagaimana aku bisa diam? Ibu harus tahu yang sebenarnya." Aku melihat ibu mertuaku mulai kesulitan bernapas. Aku buru-buru menuangkan air dan memberikannya. Beliau memegang gelas dengan tangan gemetar. "Jujur sama ibu. Sekarang total utangmu berapa?" Doni terduduk di anak tangga, membenamkan wajahnya di kedua tangan. "Mungkin, hampir 5 miliar. Gelas di tangan ibu mertuaku jatuh lagi. Kali ini tidak pecah karena gelas plastik, tapi suaranya tetap terdengar keras. Beliau menatap putra bungsunya seperti menatap orang asing. "Bagaimana bisa sebanyak itu?" Doni menunduk. "Aku membuka 2 cabang lagi, tapi ternyata sepi.
Wati menambahkan. Dia juga patungan dengan temannya membuka kedai kopi. Kamu buka kedai kopi kapan? Sudah tutup. Tutup kapan? Beberapa bulan yang lalu. Ibu mertuaku memegangi dadanya. Aku buru-buru mengambilkan obat tekanan darahnya. Budi berdiri di belakang ibunya, wajahnya campuran antara marah dan cemas. Sesaat kemudian, beliau baru bisa bicara. Jadi, kemarin kamu meminta ibu menandatangani surat itu karena ingin menjual tanah. Doni mengangkat wajah, matanya merah. Aku sudah buntu, Bu. Buntu ya bicara sama kakakmu. Aku sudah tidak punya muka lagi untuk bicara. Kalimat itu membuat suasana sedikit lebih cair. Bagaimanapun, Doni adalah adik bungsu. Sejak kecil, setiap kali berbuat salah, selalu ada kakaknya yang melindunginya. Mungkin karena terlalu sering dilindungi, ia jadi terbiasa bergantung. Ibu mertuaku bersandar di kursi, suaranya parau. Kalau tanah itu terjual, sisanya berapa? Doni diam. Wati yang menjawab, mungkin pas untuk membayar utang. Beliau memejamkan mata. Aku menatap wajahnya dan merasa kasihan. Seumur hidup berhemat dan menjaga harta, pada akhirnya aset yang baru saja ia berikan akan segera lenyap. Di luar, beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari pasar lewat. Loh, rumah Bu Lilis ramai sekali. Pasti urusan tanah lagi. Budi maju dan merebut tas dokumen dari tangan adiknya. Berikan pada Mas. Doni menahannya. Mas, jangan persulit aku. Mas hanya mau lihat. Mereka saling tarik-menarik. Tas itu terbuka. Surat-surat di dalamnya berhamburan di halaman yang basah. Selembar kertas mendarat tepat di kakiku. Aku memungutnya dan terdiam. Itu adalah surat utang. Nama peminjamnya Doni, jumlahnya 3 miliar, dengan bunga yang membuatku merinding. Ibu mertuaku juga melihatnya. Beliau mengambil kertas itu dengan gemetar. Bunga apa ini, tinggi sekali? Doni menunduk. Wati menangis. Awalnya pinjamnya sedikit, Bu. Tapi bunganya terus menumpuk. Kamu pinjam dari rentenir? Ya. Ibu mertuaku memegangi keningnya. Aku belum pernah melihatnya serapuh ini. Wanita yang pernah membentak seluruh keluarga besar saat acara pemakaman, yang pernah menawar harga sampai ke titik terendah di pasar, kini duduk meringkuk seolah menua 10 tahun dalam sekejap. Budi memunguti semua surat itu. Semakin ia membaca, wajahnya semakin muram. Kamu juga menggadaikan ruko? Doni tidak menjawab. Mobil yang kamu pakai juga masih cicilan? Masih diam. Budi tertawa. Tawa yang terdengar lebih menakutkan daripada kemarahan. Hebat kamu. Doni. Hebat sekali. Kamu hidup seperti ini. Dan ibu masih percaya menyerahkan seluruh asetnya padamu. Tiba-tiba Doni berdiri. Mas pikir aku mau begini? Dari kecil. Apapun yang Mas lakukan selalu lebih baik dariku. Orang tua bangga padamu. Semua orang memujimu. Sementara aku, apapun yang kulakukan selalu dibanding-bandingkan. Seisi halaman terdiam. Ini pertama kalinya aku mendengar adik iparku menyuarakan isi hatinya. Ibu menyayangiku karena aku lebih lemah. Tapi rasa sayang itu justru membuatku merasa selalu kalah dari Mas. Budi berdiri diam. Doni tersenyum masam. Aku membuka toko juga karena ingin membuktikan aku bisa. Tapi ternyata, semakin kuusahakan, semakin aku terpuruk. Ibu mertuaku menatap putra bungsunya, matanya merah. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Doni memalingkan wajah. Sudah kubilang, Bu. Ibu juga hanya bisa khawatir. Tepat saat itu, dari ujung gang terdengar seseorang memanggil. Mas Doni ada di rumah? Seorang pria berjaket hitam berdiri di depan gerbang. Begitu melihatnya, wajah Doni langsung pucat. Pria berjaket hitam itu masuk ke halaman dengan langkah santai, tapi seluruh penampilannya memancarkan aura dingin seorang penagih utang profesional. Usianya sekitar 40-an, rambutnya cepak, dan ia memegang setumpuk kertas yang dibungkus plastik. Suaranya pelan, tapi justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. Siapa yang namanya Doni? Doni berdiri membeku di anak tangga. Aku melihat dengan jelas ia menelan ludah. Saya. Pria itu melihat sekeliling, lalu tersenyum sinis.
Sudah beberapa hari ini susah sekali mencarimu. Ibu mertuaku langsung berdiri. Kalian siapa? Kami dari perusahaan pembiayaan, Bu. Wati yang berdiri di belakang bergumam pelan, pembiayaan apa? Setiap hari menelepon pakai nomor berbeda. Budi maju selangkah, berdiri di antara pria itu dan ibunya. Ada apa? Bicarakan baik-baik. Tentu, Mas. Kami bukan orang yang tidak berpendidikan. Pria itu mengeluarkan selembar kertas. Mas Doni meminjam 3 miliar dari kami. Sudah jatuh tempo hampir 2 bulan. Ibu mertuaku terhuyung dan berpegangan pada kursi. 3 miliar? Doni menunduk dalam-dalam. Pria itu melanjutkan. Awalnya Mas Doni berjanji akan membayar sebagian minggu ini, makanya kami menunggu. Tapi sekarang kami dengar Mas mau menjual tanah, jadi kami datang untuk memastikan. Seisi halaman sunyi senyap. Aku menatap suamiku. Rahangnya mengeras. Kalian tahu alamat ini dari mana? Mas Doni yang menuliskannya di surat perjanjian. Doni mengangkat wajah. Saya kan hanya menulis alamat sementara. Dimanapun Mas berada, kami pasti akan menemukannya, namanya juga bisnis. Bu Atun, pemilik warung. Entah sejak kapan sudah berdiri di depan gerbang. Tangannya masih memegang sendok es, tapi matanya awas. Sudah kuduga. Aku melotot padanya. Ia langsung diam. Beberapa tetangga lain mulai menjulurkan kepala, ada yang bahkan berdiri di tengah gang sambil memegang seikat sayur. Doni melihat sekeliling, wajahnya memerah karena malu. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Beberapa hari itu berapa lama? Saya sedang proses menjual tanah. Pria itu mengangguk-angguk. Bagus kalau begitu. Kami hanya butuh uangnya. Tiba-tiba ibu mertuaku angkat bicara. Tanah itu belum akan dijual. Pria itu menoleh padanya, tatapannya sedikit berubah saat melihat usianya. Iya, Bu, kami tahu. Makanya kami datang untuk menanyakan, surat-surat tanahnya sekarang ada di mana? Doni tergagap. Ada pada saya. Budi berkata dengan suara dingin. Berikan padaku. Mas, berikan. Doni berdiri diam sejenak, lalu dengan perlahan mengeluarkan tumpukan surat dari tasnya. Tangannya gemetar. Budi memeriksa setiap lembar. Aku bisa melihat ada akta hibah, surat utang bank, bahkan draft perjanjian jual beli yang belum ditandatangani. Pria berjaket hitam itu tersenyum sinis. Mas kakaknya cepat juga ya. Doni menunduk. Ibu mertuaku terduduk lemas. Beliau menatap putra bungsunya sangat lama, lalu bertanya, kamu benar-benar berniat menjual semuanya? Doni masih tidak mengangkat wajah. Sudah tidak ada jalan lain, Bu. Ibu kira kamu hanya butuh modal. Awalnya memang butuh modal. Lama-lama butuh uang untuk membayar utang. Wati yang berdiri di sampingnya berkata, matanya merah. Dia menyembunyikannya dari ibu selama ini. Sampai pihak bank menelepon ke toko, baru saya tahu. Pria berjaket hitam itu tampak tidak sabar. Mas Doni, jadi bagaimana? Kami juga butuh kepastian. Budi melipat surat-surat itu. Berapa hari lagi? Maksudnya, kalau kami bayar sebagian dulu, kalian bisa beri waktu berapa lama? Pria itu menyipitkan mata. Mas ini kakaknya? Iya. Kalau ada keluarga yang menjamin, lebih mudah bicaranya. Ibu mertuaku menoleh pada putra sulungnya. Kamu mau membayarnya lagi? Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri menatap tumpukan surat di tangannya. Aku mengerti perasaannya. Pria di hadapannya adalah adiknya. Anak yang pernah ia gendong saat kecil, yang pernah ia berikan modal, yang sudah tak terhitung berapa kali ia tanggung utangnya. Terkadang, kita bisa marah pada keluarga sampai rasanya sesak. Tapi saat mereka akan tenggelam, kita tidak tega melepaskan tangan. Tiba-tiba Doni terduduk di lantai. Mas, jangan pedulikan aku lagi. Suaranya serak. Aku sudah lelah. Ibu mertuaku menangis. Itu pertama kalinya sejak aku menjadi menantu, aku melihatnya menangis di depan banyak orang seperti itu. Beliau yang biasanya begitu menjaga gengsi, kini menyeka air matanya berulang kali seperti wanita tua biasa di pasar. Ini salah ibu. Doni terkejut. Bu, jangan bicara begitu. Salah ibu karena terlalu memanjakanmu. Pria berjaket hitam itu,
melihat pemandangan tersebut, sepertinya merasa tidak enak. Begini saja. Keluarga diskusikan dulu. Sore nanti kami kembali lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar, bahkan sempat mengangguk sopan pada Bu Atun. Bu Atun menyingkir, dan setelah pria itu pergi, ia menghela napas. Ya Tuhan, saya yang nonton saja mau pingsan rasanya. Tidak ada yang punya tenaga untuk menjawab. Doni duduk di anak tangga, mengusap rambutnya dengan kasar. Wati menatap suaminya dengan tatapan campur aduk. Aku teringat saat mereka baru menikah. Dulu, Doni belum berbisnis besar, hanya menjual ponsel di sebuah kios kecil. Setiap kali ke rumah, ia selalu membawa buah untuk ibunya dan kue untuk anakku. Dulu, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Ibu mertuaku menyeka air matanya, lalu tiba-tiba berdiri dan masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian, beliau keluar membawa sebuah kotak kayu tua. Budi melihatnya dan mengerutkan kening. Ibu mau apa? Di dalam sini masih ada hampir 800 juta. Simpan saja, Bu. Ibu mau berikan pada Doni untuk membayar sebagian. Doni langsung berdiri. Aku tidak mau, Bu. Kamu tidak mau agar mereka datang lagi ke sini? Budi mencoba mengambil kotak itu. Ini untuk simpanan hari tua ibu. Sudah tua mau simpanan apa lagi? Sudah kubilang simpan. Mereka tarik-menarik kotak itu di tengah ruang tamu. Aku buru-buru menengahi. Sudah, Bu, Mas, tenang dulu. Ibu mertuaku menoleh padaku, matanya merah. Sari, kamu bilang. Kalau kita tidak menolongnya, bagaimana? Aku tercekat. Menolongnya? Aku takut ia akan terus bergantung. Tidak menolong? Aku tidak tega melihat sebuah keluarga hancur karena utang. Wati yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Ibu jangan berikan lagi. Semua orang menoleh padanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Diberikan berapapun akan habis juga. Doni membentak. Wati, Mas, biarkan aku bicara. Suaranya gemetar tapi jelas. 3 tahun ini Mas gali lubang tutup lubang. Setiap kali dapat uang, habis untuk bayar bunga. Saya kerja tambahan malam hari, menjual emas kawin, tetap tidak cukup. Doni menunduk. Aku pikir, sekali ini saja berhasil. Semua akan selesai. Tapi semakin kuusahakan, semakin aku terpuruk. Ibu mertuaku terduduk lemas. Lalu sekarang bagaimana? Wati menggigit bibir. Jual toko, jual mobil. Sisanya berapa? Kita cicil pelan-pelan. Tapi tanah itu, jangan dijual. Doni mengangkat wajah. Tidak dijual. Lalu pakai apa untuk bayar? Setidaknya itu bisa untuk ibu hidup. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Di halaman, angin meniup beberapa lembar kertas di atas meja. Budi menatap adik iparnya sejenak, lalu menarik kursi. Doni, adiknya tidak mengangkat wajah. Kamu masih menyembunyikan sesuatu? Doni terdiam sangat lama. Kukira ia akan menggeleng. Tapi kemudian ia perlahan mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah foto, dan meletakkannya di atas meja. Di dalam foto itu, ada sebuah surat keterangan medis. Nama pasien. Bimo. Putra sulung Doni. Kalimat di bagian bawah surat itu membuat ibu mertuaku gemetar. Perkiraan biaya operasi? 1,4 miliar rupiah. Seisi rumah hening, hanya terdengar suara tetesan air dari atap. Ibu mertuaku mengambil surat itu, matanya menyipit, membaca berulang kali. Operasi. Jantung? Suaranya begitu pelan. Aku menoleh pada Wati, matanya sudah merah. Sejak kapan? Wati menunduk. Lebih dari 3 bulan. 3 bulan dan kalian menyembunyikannya? Doni yang duduk di anak tangga, menjawab dengan suara serak. Awalnya dokter bilang hanya perlu diobservasi. Kami kira tidak akan parah. Lalu, minggu lalu kontrol. Dokter bilang harus segera dioperasi. Ibu mertuaku berdiri. Kenapa baru bilang sekarang? Doni tersenyum getir, matanya merah. Bilang untuk apa, Bu? Ibu baru saja menghibahkan aset pada saya. Kalau saya langsung minta uang lagi, saya ini anak macam apa? Kalimat itu membuat ibu terdiam. Aku menatap ibu mertuaku, untuk pertama kalinya aku melihatnya kehilangan seluruh ketajamannya.
Wajah kerasnya selama ini seperti lapisan cat di dinding tua, kini terkena hujan lebat dan mulai mengelupas. Budi membaca surat itu dengan teliti. Dokter bilang kapan operasinya? Wati menggeleng. Itu baru perkiraan biaya operasi dan rawat inap saja. Doni menunduk lebih dalam. Rencanaku, jual tanah itu untuk bayar utang dulu. Sisanya untuk biaya Bimo. Ibu mertuaku terduduk lemas. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Aku takut, Bu. Takut apa? Takut ibu pikir aku memanfaatkan penyakit anakku untuk minta uang. Tidak ada yang bicara lagi. Terkadang, hal tersulit dalam keluarga bukan kekurangan uang, tapi saat kepercayaan mulai retak. Bu Atun diam-diam masuk lagi. Mungkin ia sudah mendengar semuanya. Ia menarik kursi di samping ibu mertuaku. Astaga, sudah begini ceritanya. Tidak ada lagi yang benar atau salah. Ia melihat surat medis itu. Dulu anak saya operasi usus buntu saja habis 20 juta, saya sudah mau pingsan. 1,4 miliar, bisa rontok rambut ini. Doni yang duduk di lantai bergumam, aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Wati tertawa getir. Mengatasi bagaimana? Bunga pinjaman saja setiap bulan hampir 100 juta. Ibu mertuaku terkejut. 100 juta? Wati menyeka air matanya. Saya juga baru tahu. Sampai orang-orang itu menelepon terus-menerus, baru saya berani memeriksa surat-suratnya. Doni membentak. Sudah kubilang jangan ikut campur. Mas mau menyembunyikannya sampai kapan lagi? Aku melihat Doni mengepalkan tangannya hingga memutih. Orang sering berpikir laki-laki hanya takut kehilangan uang. Padahal, terkadang yang paling mereka takuti adalah saat keluarga melihat mereka tidak berdaya. Budi meletakkan tumpukan surat di meja. Bimo sekarang bagaimana? Doni mengangkat wajah, matanya merah. Dia masih sekolah seperti biasa. Hanya saja, kalau terlalu lelah, dadanya sesak. Aku teringat. Beberapa waktu ini setiap kali bertemu Bimo, ia memang tampak lebih kurus. Pernah sekali aku bertanya kenapa tidak main bola lagi, ia hanya tersenyum. Kalau lari cepat, dada Bimo sakit, Tante. Waktu itu aku hanya mengira ia malas. Ibu mertuaku memegangi dadanya. Ya Tuhan. Beliau menoleh padaku. Sari, tolong ambilkan ibu minum. Baru saja aku berbalik ke dapur, aku mendengar suara isakan dari belakang. Aku berhenti. Selama menjadi menantu, aku pernah melihatnya marah, cerewet, keras kepala, tapi belum pernah melihatnya menangis seperti itu. Suara tangis orang tua terdengar begitu menyedihkan. Aku membawakan air, tangannya gemetar saat menerimanya. Budi menarik kursi dan duduk di hadapan adiknya. Kamu masih punya utang di tempat lain? Doni menggeleng. Jujur, mungkin. Ada beberapa yang kecil. Berapa? Sekitar 800 juta. Bu Atun yang mendengarnya melotot. Kecil katamu? Budi memijat keningnya. Jadi totalnya hampir 6 miliar. Doni tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban. Tiba-tiba ibu mertuaku mengangkat wajah. Jual tanah itu. Semua orang menatapnya. Budi mengerutkan kening. Bu, selamatkan cucuku dulu. Setelah dijual, lalu bagaimana? Nanti kita pikirkan lagi. Suaranya terdengar sangat lelah. Aku menatap ibu. Hatiku campur aduk. Baru beberapa hari yang lalu beliau begitu keras kepala membela putra bungsunya. Sekarang ia seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang. Budi berjalan ke halaman, menyalakan sebatang rokok. Aku tahu, itu caranya menenangkan diri. Wati diam-diam memunguti surat-surat yang berserakan. Ia berkata pelan, maafkan saya Bu. Ibu mertuaku menatapnya. Minta maaf. Waktu ibu menginap, saya memang merasa tidak nyaman. Beliau tersenyum sedih. Rumah sempit ditambah orang tua cerewet, siapa yang tidak merasa tidak nyaman? Tapi ibu tidak membencimu. Wati memalingkan wajah dengan cepat. Di halaman, Budi merokok tanpa henti. Aku mendekatinya. Mas mau bagaimana? Ia menatap langit yang kelabu. Mas belum tahu. Tanah itu dijual, sayang sekali. Tidak dijual. Bimo bagaimana? Aku diam. Sesaat kemudian, ia bertanya. Sari,
Kalau kamu, apa kamu akan menolongnya? Aku melihat ke dalam. Ibu mertuaku duduk mengelus surat medis. Doni menunduk seperti orang yang kehilangan seluruh kekuatannya. Wati duduk di sampingnya dengan mata merah. Aku menghela napas. Mungkin, aku juga akan menolongnya. Budi tersenyum sinis. Mas sudah tahu kamu akan bilang begitu. Tapi menolongnya dengan cara apa? Itu yang sulit. Tepat saat itu, ponsel Doni berdering. Ia melihat layarnya, lalu wajahnya pucat. Siapa? Ia tidak menjawab. Ponsel itu terus bergetar. Sesaat kemudian, ia baru mengangkatnya, suaranya dibuat setenang mungkin. Halo? Iya. Apa? Sekarang, kalian di mana? Baru saja ia selesai bicara. Dari ujung gang terdengar suara rem mobil yang berdecit. Dua mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Pria berjaket hitam tadi pagi turun lebih dulu, kali ini bersama 3 orang lainnya. Ia membenarkan kerah bajunya, lalu menatap lurus ke dalam halaman. Mas Doni, sepertinya kita harus bicara lebih serius. Dua mobil hitam yang berhenti di depan rumah membuat suasana di gang menjadi tegang. Para tetangga yang sedang mengobrol di warung Bu Atun langsung terdiam. Seorang ibu bahkan menarik anaknya masuk ke dalam rumah. Keheningan di lingkungan padat penduduk seperti ini terasa aneh, semakin sunyi, semakin menyesakan. Pria berjaket hitam itu masuk ke halaman lebih dulu, diikuti oleh 3 pria lain yang lebih muda. Mereka tidak berteriak atau bersikap kasar, tetapi cara mereka berdiri yang seolah memblokir jalan keluar sudah cukup membuat siapapun merasa terintimidasi. Doni langsung berdiri. Kenapa kalian datang seramai ini? Pria itu tersenyum sinis. Mas janji sore ini akan memberi jawaban. Sekarang sudah sore. Beri saya waktu lagi. Waktu yang Mas minta sudah hampir 2 bulan. Ibu mertuaku mencengkeram lengan kursi. Tolong, bicarakan baik-baik. Pria itu menatap ibu, suaranya sedikit melunak. Tentu, Bu. Kami tidak ingin mengganggu orang tua. Tapi urusan utang piutang harus jelas. Budi melangkah maju. Berapa lagi agar kalian berhenti datang? Minimal 1 miliar untuk sekarang. Doni menunduk. 1 miliar saat ini terasa seperti angka yang mustahil. Aku melihat ibu mertuaku mulai kesulitan bernapas lagi. Aku buru-buru menopang bahunya. Ibu masuk dulu. Beliau menepis tanganku. Ibu belum mati. Kalimatnya masih terdengar keras seperti biasanya, tapi suaranya sudah sangat lemah. Pria berjaket hitam itu menarik kursi dan duduk dengan santai. Mas Doni, jadi bagaimana? Doni mengepalkan tangannya. Saya sedang proses menjual tanah. Sudah laku? Sedang mencari pembeli. Sertifikatnya sudah balik nama, kan? Adik iparku diam. Pria itu tersenyum. Kalau begitu, seharusnya cepat. Tiba-tiba ibu mertuaku angkat bicara. Tanah itu tidak akan dijual. Kami tahu, Bu. Makanya jangan mempersulit anak ibu. Lalu kalian mau apa? Kami mau Mas Doni menepati janjinya. Pria itu mengeluarkan setumpuk surat dan meletakkannya di meja. Semuanya ditandatangani oleh Doni. Ibu mertuaku menatap surat-surat itu, matanya perlahan memerah. Ibu kira kamu hanya butuh sedikit modal. Doni menunduk, tidak berani menatap ibunya. Di luar gang terdengar bisik-bisik. Kasihan Bu Lilis, terlalu memanjakan anak bungsunya, sekarang jadi begini. Kata-kata itu sampai ke telinga kami. Ibu mertuaku yang sangat menjaga harga diri, langsung berdiri, wajahnya memerah. Ada apa lihat-lihat? Para tetangga langsung berpura-pura sibuk. Bu Atun menarik pintu warungnya hingga setengah tertutup, lalu berteriak, siapa mau beli es batu? Aku tahu. Ia sedang mencoba menyelamatkan sedikit harga diri keluarga kami. Pria berjaket hitam itu melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Mas Doni, jujur saja. Bos kami sudah minta masalah ini segera diselesaikan, kalau Mas tidak bisa membayar, kami terpaksa pakai cara lain. Wati memucat. Tolong jangan datang ke toko lagi. Anak-anak takut. Kalau begitu, bayar utangnya. Suasana di halaman membeku. Aku menatap adik iparku yang duduk meringkuk di kursi, hatiku terasa campur aduk. Ada kesalahan yang tidak ingin kita perbuat. Tapi saat kita sadar,
Kita sudah terlanjur tenggelam terlalu dalam. Budi menarik kursi dan duduk di hadapan pria itu. Saya tanya jujur. Kalau sekarang kami bayar 500 juta, bagaimana? Doni langsung mengangkat wajah. Mas, pria itu mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. 500 juta. Kami bisa beri waktu 3 minggu lagi. 3 minggu terlalu singkat. Mas pikir kami ini lembaga sosial? Budi terdiam. Aku tahu otaknya sedang berputar. Kami masih punya tabungan untuk biaya kuliah anak nanti. Jika semua ditarik, ditambah dengan menjual truk perusahaan, mungkin cukup 500 juta. Tapi setelah itu, 3 minggu lagi bagaimana? Tiba-tiba ibu mertuaku berdiri dan masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian, beliau keluar membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak yang selalu ia simpan dengan baik. Beliau meletakkannya di atas meja dengan suara keras. Saya masih punya emas. Doni langsung berdiri. Bu, jangan. Beliau membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa batang emas, beberapa kalung tua, dan sepasang anting-anting peninggalan almarhumah neneknya. Itu adalah harta yang paling ia sayangi. Pria berjaket hitam itu, melihatnya, langsung mengibaskan tangan. Bu, jangan salah paham. Kami tidak memaksa orang tua menjual emas. Lalu kalian mau apa? Kami mau Mas Doni menepati janjinya. Beliau menoleh pada putra bungsunya. Lihat, sudah sampai begini. Doni membenamkan wajahnya di kedua tangan, suaranya tercekat. Maafkan Doni, Bu. Ibu mertuaku duduk, tangannya mengelus emas-emas tua itu, matanya merah. Dulu bapakmu hidup susah sekali baru bisa mengumpulkan semua ini. Baru saja kalimat itu selesai, telepon Wati berdering. Ia melihat layarnya, lalu wajahnya pucat. Dari sekolah, ada apa? Wati mengangkat telepon, baru mendengar beberapa kata, suaranya sudah bergetar. Apa? Bimo pingsan lagi di sekolah? Seisi rumah langsung berdiri. Doni merebut telepon itu. Bagaimana keadaannya, Bu Guru? Aku melihat wajahnya memucat sedikit demi sedikit. Baik, baik. Kami segera ke sana. Begitu telepon ditutup, Doni langsung menyambar kunci motor. Bimo di UKS. Ibu mertuaku gemetar. Ya Tuhan. Wati panik. Aku ikut. Mas. Baru saja mereka berlari ke halaman, pria berjaket hitam itu dengan santai berdiri di depan gerbang. Mas Doni. Doni nyaris berteriak. Anak saya sakit. Pria itu menatapnya sejenak, lalu menyingkir. Pergilah. Doni dan Wati langsung melesat pergi. Ibu mertuaku berdiri mematung. Aku melihat kakinya gemetar hebat hingga harus berpegangan pada bahu Budi. Pria berjaket hitam itu menghela napas. Kami juga punya anak, tidak ada yang menjawab. Pria itu berdiri dan menatap Budi. Mas kakaknya, pasti lebih mengerti. 3 minggu. Selesai berkata, ia dan anak buahnya pergi. Sebelum masuk mobil, ia masih sempat menoleh. Jangan sampai kami harus datang lagi. 2 mobil hitam itu pergi, meninggalkan suasana yang begitu berat. Bu Atun baru berani menyeberang. Astaga, saya nonton dari luar saja mau pingsan rasanya. Ibu mertuaku terduduk lemas. Antar ibu ke rumah sakit. Budi mengangguk. Saya antar ibu. Aku berlari ke dalam mengambilkan jaket untuknya. Saat menyampirkan jaket ke bahunya, aku baru sadar punggungnya terasa begitu kurus. Baru beberapa hari, tapi beliau seolah menua 10 tahun. Di perjalanan menuju rumah sakit, tidak ada yang bicara. Ibu mertuaku duduk di belakang, tangannya memutar-mutar tasbih tua. Sampai di sana, kami langsung berlari ke UGD anak. Dari kejauhan, aku melihat Wati duduk di depan pintu, wajahnya pucat. Doni bersandar di dinding, matanya merah. Bu. Begitu melihat ibunya, suaranya tercekat. Beliau berlari dan memegang tangan putranya. Bimo mana? Di dalam, sedang diperiksa dokter. Wati menangis. Tadi waktu pelajaran olahraga, dadanya sakit, lalu pingsan. Mendengar itu, kaki ibu mertuaku lemas. Budi harus menopangnya. Koridor rumah sakit terasa dingin. Sesaat kemudian, seorang dokter keluar. Doni yang pertama kali menghampirinya. Anak saya bagaimana, Dok?
Dokter itu melepas maskernya, wajahnya serius. Kondisi jantungnya lebih buruk dari pemeriksaan terakhir. Keluarga harus segera memutuskan untuk operasi. Doni membeku. Ibu mertuaku bertanya dengan suara gemetar. Kapan, Dok? Sesegera mungkin. Ditunda lebih lama akan berbahaya. Baru saja dokter selesai bicara, dari ujung koridor terdengar suara seseorang memanggil. Mas Doni, seorang wanita paruh baya berlari tergopoh-gopoh, tangannya membawa setumpuk surat. Begitu melihatnya, wajah Doni kembali pucat. Itu adalah pemilik ruko yang ia sewa. Wanita itu, bahkan sebelum napasnya teratur, sudah menyodorkan surat di tangannya. Saya cari Mas kemana-mana seminggu ini. Doni berdiri membeku di tengah koridor. Bu Marni, anak saya sedang di dalam. Saya tahu, makanya saya susul ke sini. Di toko. Barang-barangmu sudah diangkut semua. Wati mendengarnya dan wajahnya pucat pasi. Diangkut bagaimana, Bu? Pemasok mengambil kembali barangnya. Katanya Mas Doni sudah lama tidak bayar. Doni memalingkan wajah, tangannya terkepal. Ibu mertuaku yang duduk di kursi, menatap kosong ke arah ruang UGD. Budi melangkah maju, berdiri di antara adiknya dan Bu Marni. Bu, tolong biarkan keluarga kami tenang dulu. Bu Marni menghela napas. Saya juga tidak mau begini, Mas. Tapi uang sewa ruko sudah nunggak 4 bulan. Doni menunduk. Saya minta waktu lagi, Bu. Waktu yang Mas minta itu, saya sudah takut mendengarnya. Kalimat yang diucapkan dengan pelan, tapi terasa begitu menyakitkan. Aku menatap Bu Marni. Wanita berusia 40-an itu masih mengenakan pakaian kantor, matanya cekung. Mungkin ia juga sedang dikejar oleh seseorang. Hidup ini terkadang memang begitu, penderitaan satu orang akan menyeret orang lain. Bu Marni melihat ke arah ruang UGD, lalu suaranya melunak. Ya sudah, urus anakmu dulu. Ia berbalik. Beberapa langkah kemudian, ia berhenti. Mas Doni, laki-laki itu kalau jatuh, ya akui saja jatuh. Jangan terus-terusan berusaha berdiri dengan cara yang salah. Doni masih berdiri membeku. Suara langkah kaki Bu Marni menjauh. Rumah sakit sore itu begitu ramai. Pengumuman memanggil nama pasien, tangis anak-anak, suara roda ranjang didorong. Tiba-tiba ibu mertuaku bertanya sangat pelan, tokonya sudah tidak ada? Doni duduk di kursi di hadapan ibunya. Sepertinya begitu, Bu. Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dari ibu? Adik iparku menunduk, suaranya lelah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Budi yang bersandar di dinding, angkat bicara. Sampai saat ini, ia masih berusaha tenang untuk kami semua. Uang di tanganmu sisa berapa? Doni tersenyum sinis. Mungkin tidak cukup untuk membayar biaya rawat inap minggu pertama. Mendengar itu, ibu mertuaku memalingkan wajah dengan cepat. Aku melihat bahunya bergetar. Orang tua paling takut saat merasa tidak berdaya di hadapan anak cucunya. Aku duduk di sampingnya. Ibu jangan banyak pikiran. Bagaimana tidak? Beliau menyeka matanya. Dulu waktu bapak kalian meninggal, ibu hanya berharap kalian berdua hidup dengan benar. Sekarang jadi begini. Pintu ruang UGD terbuka. Wati yang pertama kali berlari. Dokter keluar melepas maskernya. Anaknya sudah stabil, tapi harus dirawat inap untuk observasi. Doni menghela napas lega hingga nyaris terjatuh. Ibu mertuaku menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, dokter. Keluarga tolong persiapkan diri untuk operasi sesegera mungkin. Sesaat kemudian, perawat mendorong ranjang Bimo keluar. Anak itu berbaring, wajahnya pucat, matanya sayu. Wati membungkuk dan mengelus rambutnya. Ibu di sini, nak. Anak itu melihat neneknya dan tersenyum lemah. Nenek datang? Ibu mertuaku memegang tangannya, air matanya menetes. Iya. Sayang. Nenek datang. Nenek jangan menangis. Kalimat polos itu membuatku tercekat. Seorang anak berusia 12 tahun masih harus menenangkan orang dewasa. Doni yang berdiri di ujung ranjang, memalingkan wajah dengan cepat. Bahunya bergetar. Malam itu, kami semua berjaga di rumah sakit. Budi pergi mengurus administrasi. Aku membeli bubur,
tapi tidak ada yang berselera makan. Ibu mertuaku duduk di samping ranjang Bimo dari sore hingga larut malam. Sekitar pukul 10. Setelah Bimo tertidur, Doni menarik kakaknya keluar. Aku yang sedang mengambil air, tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Mas, jangan jual truk itu. Tidak dijual. Lalu mau pakai apa? Itu truk usaha Mas. Mas masih bisa bangkit lagi. Doni menunduk. Aku tidak pantas menerima pengorbanan Mas. Aku berdiri di balik dinding, mataku panas. Kedua kakak beradik ini, selama bertahun-tahun, selalu seperti ini. Satunya terus-menerus menolong, satunya merasa berterima kasih sekaligus terbebani. Budi bersandar di dinding, suaranya merendah. Doni, kamu tahu apa yang paling membuat Mas marah? Doni diam. Mas tidak marah soal uang. Mas marah karena kamu membiarkan ibu ikut terseret sampai sejauh ini. Kemarin, saat ibu menarik koper keluar dari rumah, Mas sakit sekali melihatnya. Adik iparku mengangkat wajahnya perlahan. Aku kira, Mas sudah tidak peduli lagi pada ibu. Budi tertawa, tawa yang lelah. Sekesal apapun Mas, beliau tetap ibu Mas. Doni menunduk, matanya merah. Tepat saat itu, ponsel Budi berdering. Ia melihat layarnya, lalu berjalan menjauh. Hanya beberapa menit, tapi saat ia kembali, wajahnya tampak sangat muram. Ia berdiri diam di ujung koridor. Ada apa Mas? Ia memasukkan ponselnya ke saku. Dari bank. Doni langsung tegang. Proyek Mas? Budi mengangguk. Mereka bilang, kalau minggu ini tidak ada tambahan jaminan, mereka akan menahan kontraknya. Aku mendengarnya dan merasa dingin. Proyek itu adalah sumber pendapatan terbesar kami saat ini. Doni terdiam. Mas, jangan pedulikan aku lagi. Budi tidak menjawab. Ibu mertuaku yang mendengar percakapan mereka dari dalam, keluar. Bang, kenapa? Tidak ada yang menjawab. Beliau menatap kedua putranya, lalu tiba-tiba mengerti. Kamu benar-benar mau menjual truk itu, Bud? Iya. Bu, kamu gila. Selamatkan Bimo dulu. Lalu keluarga kalian bagaimana? Budi diam. Aku menatap suamiku. Hatiku kacau. Aku tahu ia menyayangi keponakannya. Tapi jika truk dijual, proyek tertahan, dan bank menyita jaminan, keluarga kami juga bisa ikut hancur. Tiba-tiba ibu mertuaku berdiri tegak. Tidak ada yang dijual. Budi mengerutkan kening. Bu, ibu bilang tidak. Lalu ada cara lain? Beliau menoleh padaku. Sari, pulang ke rumah, ambilkan ibu kotak kayu itu. Aku terdiam. Kotak emas tadi pagi. Ibu mau apa? Ambil saja. Suaranya sangat tegas. Belum sempat aku bereaksi. Beliau menoleh pada Budi. Besok pagi, antar ibu ke bank. Mau apa Bu? Beliau menatap lurus pada putra sulungnya, matanya merah tapi anehnya sangat jernih. Ibu masih punya satu hal yang belum ibu katakan pada kalian. Sesi koridor terdiam. Doni yang pertama kali bertanya. Ibu masih punya apa lagi? Beliau mencengkeram tasbih di tangannya. Dulu waktu bapak kalian meninggal, beliau meninggalkan satu buku tabungan lagi. Kalimat ibu mertuaku membuat sesi koridor rumah sakit hening senyap. Bahkan suara pendingin ruangan di langit-langit terdengar lebih keras. Doni menatap ibunya lekat-lekat. Buku tabungan apa, Bu? Ibu mertuaku duduk di kursi plastik, matanya merah karena kurang tidur, tapi suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Dulu waktu bapak kalian menjual tanah di Sukabumi, beliau menyimpan sebagian uangnya. Budi langsung mengerutkan kening. Kenapa saya tidak tahu? Bapakmu tidak mengizinkan ibu bicara. Aku yang berdiri di sampingnya juga terkejut. Sejak menjadi menantu, aku hanya tahu ayah mertuaku meninggalkan rumah ini dan beberapa bidang tanah. Aku tidak pernah mendengar ada simpanan lain. Doni terduduk di kursi di hadapan ibunya, suaranya terdengar tidak sabar. Berapa isinya, Bu? Beliau menatap lurus pada putra bungsunya. Ibu sudah beberapa tahun ini tidak memeriksanya. Maksud ibu, uangnya masih ada. Seharusnya begitu. Budi melipat tangan di depan dada, wajahnya memberat. Ibu menyembunyikannya untuk apa? Ibu mertuaku menghela napas pelan. Dulu bapakmu tahu watak ibu.
Beliau takut ibu terlalu menyayangi Doni, lalu memberikan semuanya. Begitu kalimat itu selesai, Doni menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang bisa menyalahkannya lagi. Ada ayah yang bisa melihat jauh ke depan. Begitu jauhnya sampai saat ia masih hidup, orang mengira ia kikir dan perhitungan. Baru saat masalah datang, semua mengerti alasannya. Ibu mertuaku melanjutkan, bapakmu bilang, uang itu hanya boleh dipakai kalau keluarga benar-benar dalam masalah besar. Wati yang bersandar di dinding, matanya membelalak. Kalau begitu, besok ibu ke bank. Budi langsung menggeleng. Ibu belum tahu berapa isinya. Berapapun itu, yang penting nyawa Bimo selamat. Suara ibu tidak keras, tapi tegas. Aku menatap ibu mertuaku, hatiku terasa berat. Beberapa hari yang lalu beliau masih berteriak soal harta, masih keras kepala membela putra bungsunya. Sekarang, beliau hanya seorang nenek yang takut kehilangan cucunya. Di dalam kamar, Bimo terbatuk pelan. Wati langsung berlari masuk. Doni yang duduk di koridor menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sesaat kemudian, ia berkata, "Maafkan Doni, Bu." Beliau menatap putranya. Matanya merah. "Kamu minta maaf pada ibu untuk apa?" Doni sudah membuat seluruh keluarga menderita. Beliau terdiam, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengelus kepala putranya dengan lembut. Gerakan itu mengingatkanku pada masa awal aku menikah. Dulu, Doni masih muda. Setiap kali dimarahi ayahnya, ia akan bersembunyi di dapur dan memakan masakan ibunya. Beliau akan memarahinya sambil menyisihkan lauk yang paling enak untuknya. Mungkin, rasa sayang yang berat sebelah dari seorang ibu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Menjelang tengah malam, aku dan Budi baru pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Gang sudah sepi, hanya warung Bu Atun yang masih terang. Melihat kami, ia yang sedang membersihkan sayuran langsung mengangkat wajah. "Bagaimana keadaannya, Sar?" "Sudah lebih baik, Bu." "Syukurlah." Saya dengar beritanya, khawatir sekali. Aku membuka pintu. Bu Atun masih bertanya dari luar. "Ibu Lilis di mana?" "Di rumah sakit, menjaga cucunya." Ia terdiam, lalu merendahkan suaranya. Orang tua itu sayangnya pada cucu luar biasa. Kalau perlu, semua emasnya dijual pun ia rela. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Masuk ke dalam rumah, Budi langsung terduduk di sofa, mengusap rambutnya dengan kasar. Aku membuatkan mie instan untuknya. Saat aku di dapur, rumah terasa sunyi, kursi yang biasa diduduki ibu mertuaku masih sama. Aku melihatnya dan merasa hampa. Baru beberapa hari yang lalu aku masih kesal padanya. Tapi sekarang, aku hanya berharap beliau cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Budi masuk ke dapur, bersandar di kulkas. "Sari." "Ya? Kalau besok." "Kalau besok di buku tabungan itu isinya tidak seberapa, bagaimana?" Aku berhenti mengaduk mie. "Kita pikirkan lagi. Mas tidak mau menjual truk itu." "Aku tahu. Tapi Mas juga tidak bisa membiarkan Bimo begitu saja." Aku menoleh padanya, matanya merah karena lelah. Aku menarik kursi untuknya. "Mas jangan memikul semuanya sendirian." Ia tersenyum sinis. "Dari kecil Mas sudah terbiasa." "Terbiasa apa?" "Terbiasa menjadi sandaran." Kalimat itu membuatku tercekat. Terkadang, beban terberat seorang pria di dalam keluarga adalah itu. Lelah tidak boleh tumbang, menangis pun tidak diizinkan. Aku meletakkan semangkuk mie di meja. Baru saja ia memegang sumpit, teleponnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya, dan raut wajahnya langsung berubah. "Halo?" "Iya, benar." "Berapa?" "Baik, akan saya pertimbangkan." Selesai menelepon, ia terdiam. "Ada apa, Mas?" "Ada yang menawar truknya." "Mas sudah mengiklankannya?" "Tadi di rumah sakit, Mas minta tolong teman." Aku menatap suamiku. Hatiku terasa berat. Truk itu adalah aset terbesar yang ia beli dengan jerih payahnya sendiri. Dulu saat baru datang, ia membersihkannya setiap hari. Pernah sekali aku bercanda, "Mas lebih sayang truk daripada istri." Ia tersenyum. Karena truk ini yang menafkahi istri. Dan sekarang, ia benar-benar berniat menjualnya. Malam itu, kami berdua nyaris tidak tidur.
Pagi-pagi sekali, ibu mertuaku menelepon. Antar ibu ke bank. Suaranya serak. Saat kami sampai, beliau sudah menunggu di depan. Beliau mengenakan blus coklat lengan panjang yang sudah lama, rambutnya disisir rapi, memeluk sebuah tas kain yang warnanya sudah pudar. Doni juga sudah di sana, wajahnya kuyu. Bank buka, beliau masuk dengan diam. Aku yang menunggu di luar, jantungku berdebar kencang. Hampir setengah jam kemudian, seorang petugas mempersilakan kami masuk ke sebuah ruangan. Petugas itu meletakkan sebuah buku tabungan tua yang warnanya sudah menguning di hadapan ibu mertuaku. Buku tabungan ini masih aktif, Bu. Doni menelan ludah. Berapa saldonya, Mbak? Petugas itu melihat ke layar komputernya, lalu tampak sedikit terkejut. Pokok beserta bunganya saat ini sekitar 2 miliar rupiah. Seisi ruangan membeku. Aku menoleh pada Budi, ia juga terperangah. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan. Mungkin beliau sendiri tidak menyangka jumlahnya sebesar itu. Doni terduduk lemas di kursinya, matanya merah. Pak, gumamnya tercekat. Ayah mertuaku sudah meninggal lebih dari 10 tahun, tapi sampai saat ini, beliau masih diam-diam menyelamatkan keluarganya dari jurang. Petugas itu melanjutkan, tapi semua orang mengangkat wajah. Buku tabungan ini memiliki 2 nama pemilik. Siapa? Petugas itu memeriksa berkasnya lagi, lalu membaca perlahan. Satu lagi atas nama Ibu Sari. Aku merasa salah dengar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suara pendingin ruangan terdengar begitu dingin. Saya, Mbak. Petugas itu mengangguk. Betul, Bu, atas nama Ibu Sari. Aku duduk membeku. Ibu mertuaku dan Doni menoleh padaku dengan tatapan tak percaya. Hanya Budi yang berdiri diam, matanya menyipit seolah sedang mengingat sesuatu. Aku tergagap. Tidak salah, Mbak? Tidak, Bu. Ini surat pembukaan rekeningnya dari 11 tahun yang lalu. Petugas itu menunjukkan fotokopiannya. Aku melihatnya, tanganku gemetar. Benar. Itu namaku. Tanggalnya tepat di tahun pertama aku menikah. Ibu mertuaku bertanya lirih. Kenapa ada namamu, Nak? Aku menatapnya, kerongkonganku tercekat. Saya tidak tahu. Budi tiba-tiba angkat bicara. Dulu Bapak pernah meminta KTP Sari. Kapan? Di tahun pertama kalian menikah. Aku mencoba mengingat. Tahun itu, aku masih sangat canggung. Pernah sekali aku memasak ikan gosong dan dimarahi ibu mertuaku seharian. Ayah mertuaku yang duduk di teras hanya tersenyum. Nanti juga terbiasa dengan bau gosong. Waktu itu aku mengira beliau bercanda. Budi memijat keningnya. Waktu itu Bapak memintaku mengambil fotokopian KTP-mu, aku kira untuk urusan administrasi biasa. Ibu mertuaku menatap buku tabungan itu lama sekali. Bapakmu menyimpannya rapat sekali. Doni menunduk. Bapak sayang pada Mbak Sari. Mendengar itu, mataku panas. Ayah mertuaku adalah orang yang pendiam. Beliau tidak pernah memuji secara langsung. Tapi setiap kali aku pulang kerja lembur, beliau selalu menyisihkan nasi panas untuk. Pernah sekali ibu mertuaku menyindirku boros karena membeli mesin cuci baru. Beliau hanya berkata pelan, menantu kita kerja seharian. Apa yang bisa meringankan bebannya, ya kita bantu. Saat beliau sakit keras, aku yang paling sering menemaninya di rumah sakit. Pernah suatu malam, beliau menatapku lama sekali. Nanti, di rumah ini, yang paling berat bebannya mungkin kamu. Waktu itu aku hanya tersenyum, mengira beliau sedang mengigau. Ternyata, beliau sudah melihat jauh ke depan. Ibu mertuaku memalingkan wajah. Aku melihat matanya memerah. Mungkin di hatinya saat ini bercampur aduk berbagai perasaan. Terkejut, tersinggung dan menyesal. Selama ini, beliau selalu merasa dirinya lah yang memegang kendali. Ternyata, suaminya yang telah tiada diam-diam menitipkan sebagian hartanya pada menantunya. Doni menatapku, suaranya serak. Mbak, kalau Mbak tidak mau memakai uang itu untuk menolongku, aku tidak akan menyalahkan Mbak. Kalimat itu membuat jantungku mencelos. Sejak masalah ini terungkap, baru kali ini ia bicara padaku dengan nada seperti itu. Tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada lagi gengsi.
Hanya ada keputusasaan seorang ayah. Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku sudah angkat bicara. Uang itu milik Sari. Seisi ruangan terdiam, beliau menatap lurus padaku. Bapaknya anak-anak memberikannya padamu, jadi hak untuk memutuskan ada padamu. Aku terperangah. Jika ini beberapa hari yang lalu, aku tidak akan percaya beliau akan mengatakan hal ini. Doni menunduk lebih dalam. Aku mengerti, Bu. Ibu mertuaku menoleh padanya, suaranya terdengar sangat lelah. Ibu memang menyayangimu, tapi cara ibu salah. Budi yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Ia menoleh padaku. Sari, kamu yang putuskan. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. 2 miliar. Uang itu cukup untuk menyelamatkan Bimo, membayar sebagian utang, dan mempertahankan proyek suamiku. Tapi itu juga simpanan terakhir dari ayah mertuaku. Aku menatap buku tabungan tua itu, kepalaku pening. Tiba-tiba ibu mertuaku berdiri. Ibu keluar sebentar. Beliau berjalan perlahan ke lobi bank. Aku melihat punggungnya yang kurus dan merasa tercekat. Aku hendak berdiri, tapi Budi menahan tanganku. Biarkan ibu sendiri dulu. Dari balik kaca, aku melihatnya berdiri sendirian di dekat pot tanaman. Beliau menunduk sangat lama. Aku belum pernah melihat ibu mertuaku tampak begitu sendirian. Doni duduk di hadapanku, matanya merah. Mbak pasti sangat marah padaku, kan? Aku tersenyum sinis. Iya, ia menunduk. Aku memang pantas dimarahi. Tapi sekarang, marah juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Doni membenamkan wajahnya di kedua tangan. Terkadang aku hanya ingin pergi jauh. Lalu ibumu, istri dan anak-anakmu bagaimana? Aku tahu. Suaranya pecah. Setiap malam aku takut telepon berdering, takut orang datang ke toko, takut menatap wajah istri dan anakku. Aku melihat adik iparku yang tadinya begitu percaya diri, sekarang meringkuk seperti bayangan. Uang memang bisa mengubah seseorang dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, ibu mertuaku kembali masuk. Matanya masih merah, tapi suaranya lebih stabil. Sari, kalau kamu mau menyimpan uang ini untuk keluargamu sendiri, ibu tidak akan menyalahkanmu. Aku terdiam. Beliau duduk di sampingku. Selama ini ibu sudah banyak membuatmu sakit hati. Aku menunduk. Beliau jarang sekali bicara selembut ini. Dulu waktu bapak kalian meninggal, ibu pikir ibu harus memegang semua uang agar keluarga tidak tercerai-berai. Ibu takut kalau dibagi, kalian akan saling menjauh. Beliau tersenyum sedih, ternyata, semakin ibu genggam, semakin berantakan. Di luar, langit Jakarta mulai cerah. Cahaya matahari menyoroti buku tabungan tua di atas meja. Budi berkata perlahan, Bapak sepertinya sudah menduga semua ini. Tiba-tiba ponsel Doni berdering. Ia melihat layarnya. Lalu wajahnya pucat. Dari rumah sakit, semua orang langsung berdiri. Doni mengangkat telepon, baru beberapa detik, wajahnya sudah putih pasi. Bagaimana suster? Apa? Keluarga harus segera ke sana? Bimo kenapa? Doni nyaris menjatuhkan ponselnya saat berlari keluar. Ibu, ayo cepat. Ibu mertuaku berdiri begitu cepat hingga kursinya terguling. Aku buru-buru menopangnya, tapi beliau menepisku, berjalan terhuyung-huyung tapi tetap berusaha cepat. Budi menyambar buku tabungan itu dan menarikku. Dari bank ke rumah sakit hanya 10 menit, tapi hari itu terasa seperti 1 jam. Doni melajukan motornya di depan, Wati memeluknya erat. Ibu mertuaku duduk di mobil Budi, tangannya terus memutar tasbih. Sampai di rumah sakit, kami langsung berlari ke bangsal anak. Di depan ruang perawatan intensif, seorang perawat sudah menunggu. Keluarga tolong siapkan dokumennya. Doni memucat. Anak saya kenapa, Sus? Adik Bimo mengalami sesak napas mendadak. Tim dokter sedang melakukan tindakan. Wati bersandar di dinding, nyaris pingsan. Ibu mertuaku berdiri membeku, matanya terpaku pada lampu merah di atas pintu. Ada saat-saat di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Budi menarik Doni ke samping. Tenang, Don. Bagaimana aku bisa tenang, Mas? Suara Doni pecah. Lihat anakku. Budi hanya menepuk bahu adiknya.
Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar. Semua orang langsung mengerumuninya. Kondisi anak Bapak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Wati bertanya dengan suara gemetar. Harus dioperasi sekarang, Dok? Iya, harus segera. Ditunda lebih lama akan sangat berisiko. Ibu mertuaku menangkupkan kedua tangannya. Tolong selamatkan cucu saya, Dok. Keluarga tolong siapkan biaya dan surat persetujuannya. Jika memungkinkan, sore ini akan kami jadwalkan. Doni berdiri membeku. Aku menatap suamiku, ia langsung mengerti. Tidak ada waktu lagi. Begitu dokter pergi, ibu mertuaku menoleh padaku. Sari. Aku mengangkat wajah. Tarik uangnya, nak. Kalimat itu membuat Doni dan Wati menunduk. Aku mencengkeram tasku. Pikiranku kacau. 2 miliar bukan jumlah yang kecil. Itu adalah simpanan yang diam-diam ayah mertuaku tinggalkan tapi di balik pintu itu, ada nyawa seorang anak. Budi menatapku sangat lama, lalu berkata pelan, Mas menghargai apapun keputusanmu. Aku menoleh pada suamiku. Matanya merah, tapi tatapannya tenang. Ketenangan itulah yang justru membuat hatiku semakin sakit. Aku menarik napas perlahan. Selamatkan Bimo dulu. Doni langsung menangis saat itu juga. Seorang pria berusia hampir 40 tahun, yang tadinya begitu keras kepala dan gengsi, kini berdiri menangis seperti anak kecil di koridor rumah sakit. Mbak, terima kasih Mbak. Aku memalingkan wajah. Nanti kita bicarakan lagi. Ibu mertuaku mendekat, tangannya yang keriput dengan gemetar memegang tanganku. Untuk pertama kalinya selama belasan tahun menjadi menantu, beliau tidak berkata apa-apa, tapi genggaman tangannya sudah cukup membuat mataku panas. Sore itu, operasi dijadwalkan. Doni menandatangani surat persetujuan, tangannya gemetar hebat. Wati duduk di sampingnya, menangis tanpa henti. Ibu mertuaku duduk diam, tatapannya kosong. Aku tahu, beliau sedang menyalahkan dirinya sendiri. Sekitar pukul 3 sore, Bimo didorong masuk ke ruang operasi. Anak itu berbaring di ranjang, tangannya masih terpasang infus, tapi ia masih berusaha tersenyum pada neneknya. Nenek jangan khawatir, ibu mertuaku membungkuk, air matanya menetes. Nenek tunggu Bimo di sini. Nenek jangan lupa makan. Kalimat polos itu membuat seisi koridor tercekat. Pintu ruang operasi tertutup. Lampu merah menyala. Waktu setelah itu berjalan sangat lambat. Sampai di ujung koridor, terdengar suara seseorang memanggil. Mas Budi. Seorang pria berseragam proyek berlari tergopoh-gopoh. Aku mengenalinya. Itu Pak Joko, rekan kerja suamiku. Kenapa Pak? Budi berdiri. Ada apa? Pak Joko terengah-engah. Di proyek ada masalah. Wajah Budi langsung berubah. Masalah apa? Pihak klien dengar Mas, mau jual truk, dan sedang kesulitan dana. Mereka mau membatalkan kontrak. Suasana membeku. Doni terdiam. Ini semua salahku. Budi mengangkat tangan. Nanti saja. Pak Joko menarik Budi ke sudut. Aku hanya melihat wajah suamiku semakin muram. Sesaat kemudian, ia kembali Sien andaian apayan Amas harus ke proyek sekarang. Aku berdiri. Sekarang, kalau tidak, mereka benar-benar akan membatalkan kontraknya. Ibu mertuaku menatap putra sulungnya, matanya merah. Pergilah. Di sini ada ibu dan Sari. Doni menunduk. Budi menatap adiknya sangat lama, lalu hanya berkata, jaga anakmu baik-baik. Selesai berkata, ia berbalik dan berjalan cepat menuruni tangga. Aku menatap punggungnya, hatiku terasa berat. Pintu ruang operasi masih menyala merah, dan di luar sana, badai lain sedang menunggu keluarga kami. Operasi Bimo berlangsung hampir 5 jam. Di koridor rumah sakit, dari sore hingga larut malam, tidak ada dari kami yang beranjak. Budi bolak-balik antara rumah sakit dan proyek selama 2 hari. Akhirnya, ia memutuskan untuk benar-benar menjual truknya. Hari ia menandatangani surat jual beli, ia berdiri lama sekali di halaman perusahaan, tangannya mengelus setir seolah mengucapkan selamat tinggal pada seorang sahabat. Malam itu, ia kembali ke rumah sakit, bajunya masih berdebu, matanya merah karena kurang tidur.
Ibu mertuaku menatapnya, kerongkongannya tercekat. Kamu sudah menjualnya? Ia hanya mengangguk. Ibu memalingkan wajah dengan cepat. Ada kesedihan orang tua yang bukan karena uang, tapi saat melihat anaknya harus mengorbankan hal yang paling berharga demi menjaga keutuhan keluarga. Untungnya, proyek itu akhirnya bisa diselamatkan. Pak Joko ikut menjamin, dan Budi menerima beberapa pekerjaan tambahan tanpa bayaran untuk menjaga reputasi. Hari-hari berikutnya, hidup kami berputar di sekitar rumah sakit. Aku dan Wati bergantian menjaga Bimo. Anak perempuan Doni yang bungsu dititipkan pada Bu Atun setiap pulang sekolah. Setelah operasi, kondisi Bimo masih lemah, tapi dokter bilang ada kemajuan. Hari ia sadar, kalimat pertama yang ia tanyakan adalah, "Ayah masih punya toko?" Doni memalingkan wajah sejenak, baru bisa menjawab. "Sudah tidak, Nak. Ayah sedih?" Doni duduk di samping ranjang, mengelus kepala putranya. "Selama masih ada kita semua, ayah bisa mulai lagi." Aku yang berdiri di pintu, mataku panas. Mungkin setelah semua ini, akhirnya ia mau menghadapi hidupnya dengan jujur. Sekitar sebulan kemudian, Doni benar-benar menutup tokonya. Mobil sportnya juga dijual. Ia mulai bekerja sebagai manajer di sebuah toko ponsel milik temannya. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi stabil. Hari pertama ia kembali bekerja, ia mengenakan kemeja lama yang kerahnya sudah sedikit usang. Ibu mertuaku yang melihatnya dari ruang tamu bergumam. Dulu waktu baru mulai jualan, dia juga pakai baju seperti itu. Aku yang sedang mengupas buah mendengar beliau menghela napas. Selama ini ibu kira dia benar-benar sukses. Dia sudah berusaha. Bu, beliau mengangguk perlahan. Iya, hanya saja usahanya salah arah. Setelah kejadian itu, ibu mertuaku tidak pernah lagi menyinggung soal harta, tanah di Bogor akhirnya tetap dipertahankan. Beliau dan Budi mengurus kembali surat-suratnya, membaginya dengan adil untuk kedua putranya, dan menyisihkan sebagian untuk dana darurat. Hari menandatangani surat di kantor notaris, beliau menoleh padaku. "Sari, tolong kamu periksa lagi. Apa ada yang kurang?" Aku sedikit terkejut. Kalimat "tolong periksa lagi" itu terdengar biasa. Tapi aku sudah menunggunya hampir 11 tahun. Sejak itu, beliau banyak berubah. Pagi hari, beliau tidak lagi mengomentari aku yang pulang dari pasar terlambat atau masakan yang kurang asin. Pernah sekali aku bangun kesiangan, dan mendapatinya sudah di dapur mencuci beras. Aku berlari mendekat. "Bu, biar saya saja." Beliau mendengus. "Ibu ini sudah tua, bukan lumpuh." Lalu beliau bergumam, "Beras sekarang mahal sekali." Aku tertawa. Inilah ibu mertuaku. Sekalipun sudah melewati banyak hal, wataknya yang perhitungan tidak akan pernah hilang. Suatu sore di akhir tahun, Bimo kontrol terakhir ke dokter. Ia berlari kecil keluar dari ruang periksa, tersenyum lebar. Bimo sudah boleh main bola lagi. Doni yang berdiri di sampingnya langsung memalingkan wajah, menyeka matanya. Wati menyikutnya. "Cengeng, nanti anaknya kira yang dioperasi jantung itu kamu." Beberapa orang di sekitar tertawa. Bahkan ibu mertuaku pun ikut tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah hampir setengah tahun, kami sekeluarga berkumpul makan malam, menunya sederhana. Ada pepes ikan, sayur asem, dan sambal terasi. Bu Atun datang membawakan semangkuk kerupuk. "Ini saya sumbang, anggap saja investasi untuk kedamaian kompleks." Doni tertawa. "Nanti saya ganti, Bu." "Tidak usah. Bayar utang hidupmu saja dulu." Meja makan dipenuhi tawa ringan. Tawa yang terdengar pelan, tapi begitu hangat. Ibu mertuaku duduk di kepala meja, dengan perlahan mengambilkan potongan ikan terbesar untuk Bimo. "Nenek sudah bilang, habis operasi harus banyak makan." Anak itu cemberut. "Bimo bosan ikan. Bosan juga harus makan. Kalau begitu, nenek bantu makan." Beliau tertawa. Lalu benar-benar memindahkan separuh ikan itu ke piringnya. Aku duduk melihat pemandangan itu, hatiku terasa damai. Di teras, angin akhir tahun berhembus sepoi-sepoi. Televisi di ruang tamu memutar lagu-lagu lama.
Suara penjual nasi goreng di ujung gang terdengar seperti biasa. Budi yang duduk di sampingku, diam-diam mengupaskan udang dan meletakkannya di piringku, sebuah kebiasaan yang tidak pernah berubah. Ibu mertuaku melihatnya dan nyeletuk. "Sari, jangan makan banyak-banyak. Nanti gemuk." Belum sempat aku bereaksi, beliau sudah melanjutkan, "Tapi ya sudahlah. Gemuk kan banyak tenaganya, jadi bisa merawat ibu." Seisi meja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bahkan aku pun tertawa sampai mataku berair. Beberapa bulan yang lalu, jika beliau mengatakan itu, aku pasti akan sakit hati. Tapi sekarang, kalimat itu terdengar seperti candaan hangat dari seorang anggota keluarga. Hampir selesai makan, tiba-tiba ibu mertuaku berdiri dan masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian, beliau keluar membawa kotak kayu tua itu dan meletakkannya di hadapanku. "Ibu kembalikan padamu." Aku melihat ke dalamnya. Itu adalah sepasang anting-anting emas yang beliau simpan selama bertahun-tahun. "Untuk apa, Bu?" "Ini untuk menantu sulung." Aku buru-buru menggeleng. "Saya tidak mau, Bu." Beliau membentak pelan. "Ibu kasih ya." Diterima. Lalu beliau duduk. Suaranya melunak. "Dulu bapak kalian pernah bilang pada ibu," katanya, "kalau mau rumah tangga damai, kita harus belajar menyayangi orang yang setiap hari ada di rumah kita." Beliau menatapku sangat lama. Baru sekarang ibu mengerti. Aku menunduk, mataku panas. Di halaman, suara anak-anak bermain terdengar riang. Bu Atun sedang berdiri di depan gerbang, berdebat dengan tukang sayur soal kembalian Rp2.000. Ibu mertuaku yang mendengarnya menggelengkan kepala. Orang itu tenaganya lebih besar dari anak muda. Bu Atun langsung menoleh. "Kalau saya tidak bertenaga, siapa yang mau menggosipkan keluarga ibu?" Kami semua kembali tertawa.